Bimo menghentikan mobil sedan mewahnya tepat di depan gerbang raksasa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia kunjungi sejak perceraian tragis itu terjadi. Udara sore di pinggiran kota Jakarta terasa begitu lembab dan berat. Seolah-olah membawa beban kenangan masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan ambisi kekuasaan. Siska yang duduk di kursi samping segera memperbaiki riasan wajahnya yang mencolok sambil melemparkan senyum kemenangan yang sangat penuh dengan kepuasan, karena merasa telah berhasil menaklukkan hati seorang pria paling berkuasa di industri properti nasional saat ini. Langkah kaki mereka bergema di atas lantai marmer yang kini tertutup oleh lembaran plastik pelindung karena proses renovasi besar-besaran sedang berlangsung di setiap sudut ruangan. Bimo menarik napas panjang saat mencium aroma kayu cendana yang sangat akrab di indera penciumannya. Sebuah aroma yang selalu mengingatkannya pada sosok wanita yang pernah ia usir dengan penuh kemarahan. Namun, lamunannya seketika buyar ketika seorang wanita dengan setelan blazer abu-abu yang sangat elegan berdiri, membelakangi mereka sambil memeriksa cetak biru bangunan dengan ketelitian yang luar biasa tinggi, sehingga tidak menyadari kedatangan tamu tersebut. Wanita itu membalikan badannya dengan sangat perlahan, setelah mendengar suara langkah sepatu hak tinggi Siska, yang beradu keras dengan lantai marmer yang sangat dingin dan kaku. Bimo merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat ketika tatapan matanya bertemu dengan sepasang manik mata coklat yang dahulu selalu memancarkan kehangatan, namun kini terlihat sangat dingin. Arini berdiri di sana dengan aura kepemimpinan yang sangat kuat. Jauh berbeda dari sosok istri, penurut yang pernah ia kenal 5 tahun yang lalu sebelum badai fitnah menghancurkan segalanya tanpa sisa sedikit pun. Siska segera melangkah maju dengan gaya yang sangat angkuh. Seolah-olah dia adalah ratu di istana ini dan ingin menunjukkan dominasinya di depan wanita yang dia anggap rendah. Dia menatap Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sangat kentara sambil melipat kedua tangannya di depan dada dengan sikap yang sangat menantang sekali. Bimo hanya bisa terpaku diam 1000 bahasa karena rasa terkejut yang luar biasa hebat sedang berkecamuk di dalam dadanya saat melihat mantan istrinya kini menjadi pemimpin proyek renovasi yang sangat prestisius. Arini tidak menunjukkan sedikit pun rasa terkejut atau ketakutan saat melihat pria yang pernah menghancurkan hidupnya berdiri hanya beberapa meter saja dari posisi tempat dia berdiri sekarang. Dia meletakkan gulungan kertas rancangan bangunan itu di atas meja kerja kayu yang sudah tua, namun tetap terlihat kokoh dan sangat berwibawa di tengah kekacauan proses konstruksi. Suaranya terdengar sangat tenang dan profesional saat dia mulai berbicara untuk menjelaskan kemajuan pekerjaan renovasi ini, tanpa ada sedikit pun nada emosi yang tersirat dalam setiap untaian kata yang keluar dari bibirnya yang dipoles. Lipstik merah tua. Siska merasa sangat terhina karena Arini sama sekali tidak memberikan reaksi yang dia harapkan seperti menangis atau memohon belas kasihan di hadapan calon suaminya yang sangat kaya raya itu. Dia mulai mengeluarkan kata-kata pedas yang bertujuan untuk merendahkan martabat Arini sebagai seorang pekerja kasar yang hanya bisa mengandalkan tenaga untuk mencari sesuap nasi di kota yang sangat kejam ini. Bimo ingin mencegah Siska berbicara lebih jauh lagi. Namun lidahnya terasa sangat keluh dan kaku untuk mengeluarkan suara karena dia masih terpesona dengan transformasi luar biasa yang terjadi pada diri mantan istrinya tersebut. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip dengan seringai meremehkan bagi siapa saja yang memahami arti dari tatapan mata. Seorang wanita yang sudah kenyang akan pahitnya kehidupan. Dia kemudian menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja yaitu Platinum Architecture Group telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Dewan Komisaris Utama dari perusahaan milik Bimo secara langsung tanpa melalui perantara manapun. Hal ini berarti Siska tidak memiliki hak atau otoritas apapun untuk mengintervensi pekerjaan yang sedang dia lakukan karena posisi Arini di sini adalah sebagai mitra profesional yang sangat setara kedudukannya secara hukum formal. Bimo akhirnya berhasil menguasai dirinya sendiri dan mencoba untuk berbicara dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi yang campur aduk antara rasa bersalah, rindu, dan juga rasa ingin tahu. Dia bertanya kepada Arini tentang keberadaannya selama 5 tahun terakhir ini, setelah dia meninggalkan rumah tanpa membawa harta benda.
apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya saja saat itu. Arini hanya menatap Bimo dengan pandangan yang kosong seolah-olah pria itu adalah orang asing yang sama sekali tidak pernah memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh luka dalam lembaran catatan kehidupannya yang kelam. Suasana di dalam ruangan utama rumah mewah itu menjadi semakin tegang ketika para pekerja bangunan lainnya mulai memperhatikan interaksi antara ketiga orang yang memiliki masa lalu yang sangat rumit tersebut. Arini tetap menjaga sikap profesionalnya dengan terus memberikan instruksi kepada asistennya untuk mencatat semua perubahan desain yang diinginkan oleh klien, meskipun hatinya sedang bergejolak hebat di dalam dada. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah permainan panjang yang akan menguji ketahanan mental dan juga integritas yang selama ini telah dia bangun dengan penuh kerja keras dan cucuran air mata. Siska yang merasa diabaikan mulai berteriak histeris dan menuntut agar Bimo segera memecat Arini detik ini juga, karena dia tidak sudi rumah masa depannya dibangun oleh wanita yang dia sebut sampah. Bimo merasa sangat malu dengan tingkah laku calon istrinya yang sangat kekanak-kanakan tersebut. Terutama di depan Arini yang kini terlihat jauh lebih berkelas dan bermartabat dibandingkan dengan masa lalu mereka berdua. Dia menyadari bahwa wanita yang ada di depannya sekarang bukanlah Arini yang lemah dan mudah ditindas, melainkan seorang pejuang yang telah berhasil bangkit dari puing-puing kehancuran dengan kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat. Arini melirik jam tangan mewahnya kemudian menutup buku catatannya dengan gerakan yang sangat tegas sebagai tanda bahwa sesi pertemuan profesional untuk hari ini telah berakhir bagi semua pihak yang hadir. Dia memberikan isyarat kepada timnya untuk segera mengemasi peralatan mereka dan bersiap untuk meninggalkan lokasi proyek sebelum matahari terbenam sepenuhnya di ufuk barat yang mulai berwarna jingga kemerahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun kepada Bimo maupun Siska, Arini melangkah pergi meninggalkan ruangan itu dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali. Bimo memperhatikan punggung Arini yang perlahan menghilang di balik pintu utama dengan perasaan yang sangat tidak menentu dan penuh dengan tanda tanya besar yang menghantui pikirannya secara terus-menerus tanpa henti. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arini. Sebuah rahasia besar yang mungkin akan mengubah seluruh alur kehidupannya yang selama ini dia anggap sudah sangat sempurna dan stabil secara finansial. Siska masih terus mengoceh dengan penuh kemarahan di sampingnya. Namun Bimo sudah tidak mendengarkan apa-apa lagi karena pikirannya terbang jauh mengikuti bayang-bayang masa lalu yang kini kembali menghantui setiap hela napas yang dia hirup dalam kesendirian. Saat Arini berjalan menuju mobil SUV miliknya yang terparkir di luar gerbang, dia sempat berhenti sejenak untuk mengatur napasnya, yang terasa sangat sesak karena menahan emosi yang begitu kuat selama pertemuan tadi. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat foto dua anak kecil yang sedang tersenyum ceria dengan wajah yang sangat mirip dengan pria yang baru saja dia temui di dalam rumah tadi. Air mata hampir saja jatuh membasahi pipinya, namun dia segera menghapusnya dengan cepat karena dia tahu bahwa dia harus tetap kuat demi masa depan kedua buah hati, yang menjadi alasan utamanya untuk tetap bertahan hidup. Dia menyalakan mesin mobilnya dan segera meluncur membelah kemacetan jalanan kota, dengan perasaan yang bercampur aduk antara lega, karena telah berhasil menghadapi ketakutan terbesarnya, namun juga merasa sangat cemas akan hari esok. Arini tahu bahwa Bimo tidak akan tinggal diam setelah pertemuan ini dan dia harus menyiapkan strategi yang lebih matang untuk melindungi rahasia terbesarnya dari jangkauan pria yang pernah mengkhianati cintanya. Di dalam benaknya, dia sudah merencanakan setiap langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti kedua anak songsonya yang sangat dia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Sementara itu di dalam villa, Bimo masih berdiri diam di tempat yang sama, seolah-olah kakinya telah tertanam kuat di atas lantai marmer yang dingin dan tidak berjiwa itu untuk waktu yang lama. Dia mencoba mengingat kembali detail wajah Arini yang kini terlihat lebih dewasa dan penuh rahasia. Terutama sorot matanya yang tidak lagi memancarkan binar cinta yang dahulu selalu dia dapatkan setiap hari. Ada rasa perih yang menjalar di ulu hatinya saat dia menyadari bahwa dialah penyebab utama dari hilangnya binar kebahagiaan di mata wanita yang sebenarnya masih sangat dia cintai di dalam lubuk hatinya yang terdalam.
Siska yang melihat perubahan sikap Bimo menjadi semakin curiga dan mulai menyusun rencana licik untuk memastikan bahwa Arini tidak akan pernah mengganggu hubungannya dengan sang konglomerat tersebut untuk selamanya tanpa ada ampun. Dia tahu bahwa posisinya sebagai calon istri Bimo belum sepenuhnya aman selama bayang-bayang Arini masih berkeliaran di sekitar kehidupan pria itu, meskipun hanya sebagai seorang arsitek yang sedang menjalankan tugas profesionalnya saja. Persaingan antara dua wanita ini pun dimulai secara terselubung di balik kemegahan industri properti yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan juga ambisi pribadi yang sangat buta akan nilai-nilai moralitas manusia yang sangat mendasar sekali. Malam itu, Bimo tidak bisa memejamkan matanya sama sekali karena bayangan Arini terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti sebuah film lama yang diputar secara berulang-ulang, tanpa ada tombol untuk menghentikan alurnya. Dia merasa ada yang aneh dengan alasan Arini kembali ke kota ini tepat saat dia sedang berada di puncak kesuksesan dan berencana untuk memulai kehidupan baru bersama wanita pilihan ibunya itu. Bimo memutuskan untuk menghubungi orang kepercayaannya, guna mencari tahu semua informasi mengenai kehidupan Arini selama di luar negeri, termasuk siapa saja orang yang dekat dengannya selama masa pelarian yang sangat panjang tersebut secara diam. Dia tidak sadar bahwa setiap langkah yang dia ambil sudah diprediksi oleh Arini, yang kini sudah memiliki jaringan informasi yang tidak kalah kuatnya dengan jaringan yang dimiliki oleh seorang konglomerat papan atas seperti dirinya. Arini sudah menyiapkan tembok pertahanan yang sangat kokoh untuk menghalau setiap upaya Bimo dalam mengusik kehidupannya yang baru, yang sudah sangat tenang dan jauh dari sorotan publik yang sangat kejam. Pertempuran antara logika dan perasaan pun mulai berkecamuk di dalam hati kedua insan yang pernah saling mencintai, namun kini terpisahkan oleh jurang dendam dan rasa sakit hati yang sangat mendalam sekali bagi mereka berdua. Di tempat lain yang sangat tersembunyi, Arini sedang memeluk kedua anaknya yang sudah tertidur lelap, sambil membisikkan janji bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka lagi seperti yang terjadi di masa lalu yang kelam. Dia mencium kening Kenzi dan Keira dengan penuh kasih sayang sambil meratapi kemiripan wajah mereka dengan pria yang baru saja dia temui yang merupakan ayah kandung dari kedua bocah mungil tersebut. Rahasia besar ini adalah senjata pamungkasnya yang hanya akan dia keluarkan saat waktu yang tepat telah tiba untuk menghancurkan keangkuhan pria yang pernah menganggapnya sebagai wanita yang tidak berharga sama sekali bagi keluarganya. Kenangan 5 tahun lalu saat dia dituduh berselingkuh oleh Siska dan diusir dari rumah oleh Bimo dalam keadaan hujan lebat kembali terlintas dengan sangat jelas dan memberikan tambahan kekuatan bagi Arini untuk tetap teguh. Dia teringat bagaimana dia harus berjuang sendirian di negeri orang sambil mengandung anak kembar tanpa dukungan finansial sedikit pun dari pria yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan dirinya saat itu. Semua penderitaan itu kini telah berubah menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa harus bergantung pada kekayaan pria yang tidak memiliki integritas moral sebagai seorang suami yang baik. Bimo berdiri di balkon kamarnya sambil menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam yang sangat sunyi, dan terasa begitu dingin menusuk hingga ke tulang sumsumnya yang paling dalam sekali. Dia tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang sangat panjang dan penuh dengan kejutan yang mungkin tidak akan pernah dia duga sebelumnya dalam sepanjang sejarah perjalanan karir bisnisnya yang sangat cemerlang itu. Dengan satu tarikan napas panjang, dia mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan. Setiap kali bayangan wajah Arini muncul kembali di pelupuk matanya yang mulai terasa sangat lelah karena kurang tidur malam ini. Arini mematikan lampu kamar anak-anaknya dan berjalan menuju ruang kerjanya untuk memeriksa kembali beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan proyek renovasi villa milik mantan suaminya tersebut dengan sangat teliti dan penuh fokus. Dia tahu bahwa setiap detail dalam desain tersebut adalah pesan tersembunyi yang ingin dia sampaikan kepada Bimo tentang betapa banyak hal yang telah berubah sejak kepergiannya yang sangat menyakitkan hati bagi semua orang yang terlibat. Dengan pena di tangannya, dia mulai menggoreskan garis-garis tegas di atas kertas putih, seolah sedang melukis takdir baru yang akan dia kendalikan sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun yang ingin mengusiknya lagi.
Siska melangkah masuk ke dalam kantor sementara yang didirikan di area proyek dengan wajah yang dipenuhi oleh kemarahan yang meluap-luap karena merasa diabaikan oleh Bimo sepanjang malam sebelumnya yang sangat dingin. Dia memakai kacamata hitam besar bermerek internasional untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya yang timbul akibat rasa cemas yang terus menghantui pikirannya tentang keberadaan Arini di kota ini kembali. Dengan kasar dia membanting tas kulit mahalnya ke atas meja kerja Arini yang penuh dengan dokumen teknis pembangunan, sambil menuntut penjelasan mengenai perubahan anggaran yang dianggapnya terlalu besar bagi sebuah proyek renovasi rumah. Tinggal biasa saja. Arini tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya dari layar monitor komputer jinjingnya yang menampilkan diagram struktur bangunan yang sangat rumit dan mendetail untuk dipelajari lebih lanjut oleh tim arsitekturnya yang sangat kompeten. Dia membiarkan Siska berteriak selama beberapa menit hingga wanita itu kehabisan napas dan merasa sangat konyol karena sama sekali tidak mendapatkan respons yang diinginkannya dari sang rival yang sangat tenang itu. Setelah suasana menjadi sedikit lebih tenang, Arini melepaskan kacamata bacanya dengan gerakan yang sangat anggun lalu menatap Siska dengan pandangan yang sangat tajam seolah sedang membedah isi kepala wanita yang penuh dengan kebencian tak berdasar tersebut. Dia menjelaskan dengan nada suara yang sangat datar bahwa semua perubahan anggaran telah disetujui secara tertulis oleh Departemen Keuangan Pusat dan tidak ada Rp1 pun yang digunakan tanpa alasan teknis yang jelas. Arini juga mengingatkan bahwa sebagai konsultan independen, dia bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi, bukan kepada calon istri pemilik perusahaan yang belum memiliki status hukum yang sah dalam struktur organisasi korporat. Perkataan yang sangat jujur dan telak itu membuat wajah Siska berubah menjadi merah padam karena merasa sangat dipermalukan di depan para staf administrasi yang sedang berpura-pura sibuk bekerja di sudut ruangan yang sangat sempit itu. Siska mencoba membalas dengan mengancam akan melaporkan Arini kepada Ibu Bimo yang selama ini dikenal sangat membenci Arini dan selalu mendukung setiap langkah yang diambil oleh Siska untuk menyingkirkan siapapun yang mengganggu. Namun Arini hanya tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu, namun mengandung ejekan yang sangat dalam bagi siapa saja yang mendengarnya dengan saksama di dalam ruangan yang mulai terasa pengap. Dia tahu betul bahwa Ibu Bimo hanya mencintai harta dan kekuasaan. Dan selama Arini membawa keuntungan besar bagi perusahaan, maka wanita tua itu tidak akan berani melakukan tindakan gegabah yang merugikan kepentingan bisnis keluarga besar mereka. Bimo berdiri di ambang pintu dan menyaksikan seluruh perdebatan itu dengan perasaan yang sangat tidak nyaman karena melihat betapa berbedanya kualitas mental antara calon istrinya dengan wanita yang pernah dia buang dahulu. Dia menyadari bahwa Arini kini memiliki kecerdasan emosional yang jauh melampaui siapapun yang pernah dia temui di dunia bisnis yang sangat kompetitif dan penuh dengan intrik jahat ini. Langkahnya perlahan mendekati meja kerja Arini sambil mencoba mencairkan suasana yang sangat tegang dengan memberikan pujian atas kemajuan proyek yang terlihat sangat pesat dan tertata dengan sangat rapi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sejak awal kontrak. Pikiran Bimo terus kembali pada kejadian 5 tahun lalu, saat dia menemukan foto-foto mesra Arini dengan pria lain yang dikirimkan oleh seorang informan anonim tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Dia mulai meragukan kebenaran foto tersebut saat melihat integritas Arini yang begitu tinggi dalam bekerja, dan bagaimana dia menjaga jarak yang sangat sopan, namun tegas terhadap semua pria di lingkungan kerjanya. Ada sebuah benih keraguan yang mulai tumbuh di dalam hatinya yang paling dalam tentang apakah dia telah melakukan kesalahan fatal yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi sepanjang sisa hidupnya yang penuh dengan kemewahan hampa ini. Siska yang menyadari perubahan tatapan mata Bimo segera beraksi dengan mencoba merusak salah satu sampel material marmer langka yang terletak di atas meja kerja Arini dengan ujung kuku jarinya yang tajam. Dia berharap bisa memancing kemarahan Arini sehingga wanita itu melakukan tindakan kasar yang bisa dijadikan alasan bagi Bimo untuk memutus kontrak kerja sama mereka secara sepihak tanpa harus membayar denda penalti. Namun Arini justru menangkap tangan Siska dengan gerakan yang sangat cepat dan kuat, sehingga membuat Siska meringis kesakitan karena tekanan pada pergelangan tangannya yang mungil dan terlihat sangat rapuh di bawah cengkeraman tangan Arini yang kokoh. Dengan suara yang sangat rendah namun penuh dengan ancaman yang nyata, Arini membisikkan bahwa marmer itu harganya lebih mahal daripada seluruh koleksi tas mewah yang dimiliki oleh Siska,
di dalam lemari pakaian mewahnya saat ini. Dia memperingatkan Siska untuk tidak pernah lagi mencoba menyentuh barang-barang di kantornya jika tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian atas tuduhan perusakan properti perusahaan yang sangat berharga dan sulit didapatkan kembali. Bimo yang melihat kejadian itu segera menarik Siska menjauh dari Arini sambil meminta maaf atas tindakan kekanak-kanakan yang dilakukan oleh calon istrinya tersebut di depan banyak orang yang sedang menyaksikan kejadian memalukan tersebut dengan penuh minat. Matahari mulai condong ke arah barat ketika Bimo memutuskan untuk mengikuti mobil Arini secara diam-diam setelah jam kerja berakhir untuk mencari tahu di mana wanita itu tinggal selama berada di kota ini. Dia merasa ada sesuatu yang menarik hatinya untuk terus mencari tahu tentang kehidupan pribadi Arini yang kini tertutup sangat rapat seperti sebuah brankas baja yang tidak memiliki kunci untuk dibuka oleh sembarang orang. Rasa penasaran itu mengalahkan logika dan akal sehatnya sebagai seorang pemimpin perusahaan besar yang seharusnya fokus pada urusan bisnis daripada urusan asmara masa lalu yang sudah dianggap selesai oleh semua anggota keluarga besarnya. Yang lain, mobil Arini memasuki area sebuah resort mewah yang terletak di pinggiran kota yang sangat asri dan jauh dari kebisingan jalan raya utama yang selalu dipenuhi oleh asap kendaraan yang sangat menyesakkan dada. Bimo memarkirkan mobilnya agak jauh dari lobi utama, agar kehadirannya tidak diketahui oleh Arini yang terlihat sangat waspada dengan keadaan di sekelilingnya setiap kali dia melangkah keluar dari kendaraan pribadinya tersebut. Dia melihat Arini berbicara sebentar dengan petugas keamanan resort dengan senyum yang sangat tulus. Pemandangan yang sangat langka dia lihat selama beberapa hari terakhir. Mereka bertemu dalam suasana profesional yang sangat dingin dan penuh tekanan batin. Langkah kaki Bimo mengikuti Arini dari kejauhan menuju sebuah unit villa pribadi yang terletak di bagian paling ujung resort yang berbatasan langsung dengan hutan pinus yang sangat hijau dan memberikan udara segar. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat dia mendengar suara tawa riang anak-anak yang sedang bermain air di kolam renang pribadi di balik pagar tanaman yang sangat tinggi dan rimbun menutupi pandangan mata. Melalui celah kecil di antara dedaunan dia melihat dua sosok anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang sedang mengejar bola plastik berwarna-warni dengan penuh kegembiraan yang sangat alami. Tanpa beban sedikit pun di wajah kecil mereka yang sangat lucu. Jantung Bimo berdegup dengan sangat kencang ketika salah satu anak laki-laki itu menoleh ke arah pagar dan menunjukkan wajah yang sangat mirip dengan foto masa kecil Bimo yang tersimpan di dalam album keluarga. Rambut hitamnya yang sedikit ikal, bentuk hidungnya yang tegas, hingga cara dia tersenyum sangat identik dengan apa yang diingat oleh Bimo saat dia masih seusia bocah. Laki-laki tersebut yang sangat aktif bergerak. Dia merasa dunianya seakan berputar dengan sangat cepat dan oksigen di sekitarnya mendadak menghilang saat menyadari kemungkinan yang sangat luar biasa dahsyat tentang siapa sebenarnya kedua anak kecil yang sedang berada bersama mantan istrinya tersebut. Belum sempat Bimo bereaksi lebih jauh, Arini sudah muncul di tepi kolam renang dan segera menggendong kedua anak tersebut untuk masuk ke dalam rumah dengan gerakan yang terlihat sangat terburu-buru dan penuh kepanikan. Arini seolah-olah memiliki indera keenam yang memberitahunya bahwa ada mata asing yang sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan semak-semak yang mengelilingi villa mewah tempat mereka menginap selama berada di kota ini. Dia menutup tirai jendela besar dengan sangat rapat, sehingga Bimo tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam ruangan yang kini tertutup sepenuhnya dari jangkauan pandangan mata pria yang sedang berdiri terpaku di luar. Bimo bersandar pada batang pohon besar dengan napas yang terengah-engah seolah-olah dia baru saja berlari maraton sejauh puluhan kilometer melintasi padang pasir yang sangat panas dan gersang tanpa membawa air. Pikirannya dipenuhi oleh perhitungan matematis tentang usia kedua anak itu, yang nampaknya sekitar 4 atau 5 tahun. Sebuah angka yang sangat pas dengan waktu kepergian Arini dari rumah besar mereka dahulu. Jika benar anak-anak itu adalah darah dagingnya sendiri, maka dia telah melakukan dosa besar yang tidak terampunkan, karena membiarkan anak-anaknya tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah yang seharusnya melindungi dan menyayangi mereka sepenuh hati. Dia ingin sekali menerjang masuk ke dalam villa itu dan menuntut jawaban yang jujur dari bibir Arini. Namun dia tahu bahwa tindakannya itu hanya akan membuat Arini semakin membenci dan menjauhinya selamanya.
Arini bukan lagi wanita yang bisa dia kendalikan dengan uang atau kekuasaan, melainkan seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaan anak-anaknya dari gangguan siapapun termasuk ayah kandung mereka sendiri. Bimo memutuskan untuk mundur perlahan dan kembali ke mobilnya dengan perasaan yang hancur berkeping-keping, karena beban kenyataan yang baru saja dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tanpa ada rekayasa sedikit pun dari pihak manapun. Di dalam villa Arini memeluk Kenzi dan Keira dengan sangat erat, sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih belum stabil, karena rasa takut yang sangat hebat menyelimuti seluruh relung jiwanya yang rapuh. Dia tahu bahwa Bimo ada di luar sana, dan dia menyadari bahwa rahasia yang dia simpan dengan sangat rapat selama 5 tahun terakhir kini mulai terancam akan terbongkar dalam waktu yang sangat singkat. Dia harus segera mempercepat penyelesaian proyek renovasi itu dan pergi dari kota ini sebelum Bimo mendapatkan bukti-bukti hukum yang kuat untuk merebut anak-anak darinya dengan menggunakan kekuatan uang dan pengaruh politiknya yang luas. Kenzi menatap ibunya dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu dan bertanya mengapa mereka harus masuk ke dalam rumah padahal hari masih sore dan mereka masih ingin bermain air. Arini hanya bisa memberikan alasan bahwa udara sudah mulai dingin dan mereka harus segera mandi agar tidak jatuh sakit sebelum bisa menikmati makan malam yang sudah disiapkan oleh pelayan resort. Dia mencium kening kedua anaknya dengan penuh cinta, sambil berdoa di dalam hati agar Tuhan selalu melindungi keluarga kecil mereka dari badai yang nampaknya akan segera datang menerjang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bimo mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan kota yang mulai gelap. Namun pikirannya masih tertinggal di kolam renang villa pribadi tempat dia melihat kembaran dirinya dalam versi yang lebih kecil. Dia segera menghubungi detektif swasta terbaik di negeri ini dan memberikan perintah mutlak untuk mencari tahu semua catatan kelahiran di rumah sakit tempat Arini pernah tinggal selama masa pelariannya di luar negeri. Dia tidak akan bisa tidur tenang sebelum mendapatkan kepastian mengenai identitas kedua anak itu. Dan dia bersumpah akan melakukan segala cara untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu jika benar mereka adalah anaknya. Sementara itu, Siska yang merasa ditinggalkan oleh Bimo di kantor mulai melakukan penyelidikan sendiri dengan menghubungi beberapa teman lamanya yang pernah membantu dia memfitnah Arini 5 tahun yang lalu dengan sangat kejam. Dia memiliki firasat buruk bahwa Arini membawa sesuatu yang bisa menghancurkan rencana pernikahannya dengan Bimo, yang sudah dia rancang dengan penuh ketelitian dan pengorbanan selama bertahun-tahun lamanya di samping pria itu. Siska tahu bahwa jika Bimo sampai mengetahui kebenaran tentang kejadian di masa lalu maka hidupnya akan berakhir di penjara atau lebih buruk lagi. Dia akan menjadi gelandangan yang sangat miskin dan terhina. Malam itu di bawah sinar lampu temaram ruang kerjanya Arini mulai menyusun rencana darurat untuk memindahkan anak-anaknya ke lokasi yang lebih aman yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk oleh rekan-rekan bisnisnya sendiri. Dia menyadari bahwa bermain api dengan pria sekuat Bimo di wilayah kekuasaannya sendiri adalah tindakan yang sangat berisiko tinggi. Namun dia tidak punya pilihan lain demi menuntaskan dendam profesionalnya yang membara. Dia mengambil sebuah map hitam berisi dokumen-dokumen asli yang membuktikan manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Siska dan Ibunda Bimo selama bertahun-tahun yang selama ini dia simpan sebagai senjata rahasia terakhirnya yang malah paling mematikan. Angin malam berhembus kencang menggoyahkan pepohonan pinus di sekitar resort, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan misterius tentang sebuah badai besar yang akan segera datang menghantam kehidupan semua orang yang terlibat. Arini menatap ke arah kegelapan malam dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan determinasi yang tidak akan pernah goyah oleh ancaman apapun yang mungkin akan datang menghampiri dirinya. Dia bukan lagi Arini yang malang dan tidak berdaya, melainkan seorang arsitek takdir yang siap meruntuhkan bangunan kebohongan yang telah dibangun oleh orang-orang jahat di sekelilingnya selama 5 tahun penuh dengan penderitaan. Gedung pertemuan itu dipenuhi dengan cahaya lampu kristal yang memantul indah di atas lantai dansa yang sangat luas dan mewah sekali malam ini. Semua tamu undangan mengenakan pakaian formal yang sangat mahal untuk menunjukkan status sosial mereka di hadapan para pengusaha besar yang hadir dalam acara tersebut. Arini berdiri di tengah kerumunan dengan gaun malam berwarna biru tua yang sangat elegan, sehingga membuat semua mata tertuju padanya dengan penuh kekaguman yang tulus.
Dia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan oleh siapapun karena prestasinya di dunia arsitektur internasional telah diakui oleh banyak pihak yang sangat berpengaruh sekali. Bimo melangkah masuk ke dalam ruangan besar itu dengan perasaan yang sangat tidak menentu, karena pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan anak kecil di resort. Di sampingnya Siska terus menggandeng lengannya dengan sangat erat, seolah takut kehilangan pria yang menjadi sumber kekayaannya selama 5 tahun terakhir yang penuh dengan kepalsuan. Siska mengenakan perhiasan berlian yang sangat mencolok untuk menandingi kecantikan alami Arini yang justru terlihat jauh lebih bersinar, meskipun tanpa banyak aksesoris yang berlebihan di tubuhnya. Persaingan antara kedua wanita itu terasa sangat nyata bagi siapa saja yang berada di dekat mereka pada saat acara pembukaan dimulai secara resmi semalam. Arini menyapa beberapa kolega bisnisnya dengan senyuman yang sangat sopan, namun tetap menjaga jarak yang cukup profesional, agar tidak ada yang berani melampaui batas privasinya. Dia sesekali melirik ke arah pintu keluar karena merasa khawatir dengan keberadaan Kenzi dan Keira yang dia titipkan kepada pengasuh terpercaya di suite hotel tersebut. Meskipun dia sudah memberikan instruksi yang sangat ketat, namun insting seorang ibu memberitahunya bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi di tengah kemeriahan pesta ini nanti. Hatinya berdegup kencang saat melihat Bimo mulai berjalan mendekat ke arahnya dengan tatapan mata yang sangat sulit untuk dia artikan secara logika manusia biasa. Bimo mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya dengan memegang segelas minuman dingin yang terasa sangat beku di telapak tangannya yang mulai berkeringat karena rasa gugup yang melanda. Dia ingin bertanya secara langsung kepada Arini tentang identitas anak-anak yang dia lihat kemarin sore. Namun suasana pesta yang sangat ramai membuatnya merasa sangat ragu. Siska terus membicarakan rencana pernikahan mereka yang akan segera dilangsungkan dalam waktu dekat, seolah ingin memanaskan telinga Arini yang sedang berdiri tegak di depannya saat ini. Arini hanya menanggapi ucapan Siska dengan anggukan kepala yang sangat singkat tanpa memberikan reaksi emosional yang berlebihan, sehingga membuat Siska semakin merasa sangat jengkel sekali. Sementara itu di lantai atas hotel mewah tersebut Kenzi dan Keira merasa sangat bosan karena hanya diperbolehkan menonton televisi di dalam kamar yang sangat luas itu. Mereka merindukan ibunya dan ingin memberikan kejutan kecil berupa gambar bunga yang baru saja mereka selesaikan dengan menggunakan krayon warna-warni yang sangat cerah sekali tadi. Tanpa sepengetahuan pengasuhnya yang sedang tertidur pulas karena kelelahan menjaga dua anak yang sangat aktif. Tersebut mereka berdua menyelinap keluar kamar dengan langkah kaki sangat pelan. Mereka menaiki lift menuju lantai dasar karena mengira ibunya sedang berada di sana bersama banyak orang hebat lainnya yang memakai baju yang sangat indah dan berkilauan. Pintu lift terbuka dengan perlahan di lantai lobi utama yang terhubung langsung dengan ruang pertemuan tempat pesta besar tersebut sedang berlangsung dengan sangat meriah dan mewah. Kenzi menggandeng tangan adiknya Keira dengan sangat erat, agar tidak terpisah di tengah kerumunan orang dewasa yang sedang sibuk berbincang-bincang mengenai bisnis dan politik internasional. Mereka berjalan melewati koridor panjang yang dihiasi oleh rangkaian bunga mawar merah yang aromanya sangat harum sekali hingga menusuk ke dalam indera penciuman kedua bocah tersebut. Langkah kecil mereka membawa mereka menuju pintu besar ruang VIP tempat semua mata sedang tertuju pada sosok Arini yang sedang memberikan pidato singkat di atas panggung kehormatan utama. Suara Arini yang sangat merdu dan penuh wibawa seketika terhenti saat dia melihat dua sosok kecil berdiri di ambang pintu masuk dengan wajah yang polos. Seluruh tamu undangan menoleh ke arah yang sama dan seketika suasana ruangan menjadi sangat sunyi seolah-olah waktu sedang berhenti berputar pada titik koordinat yang sangat kritis. Bimo yang berdiri tepat di samping panggung merasa dunianya seakan runtuh saat melihat wajah kedua anak itu dengan sangat jelas di bawah cahaya lampu kristal yang terang. Kemiripan antara dirinya dengan bocah laki-laki itu benar-benar sangat identik, sehingga tidak ada ruang bagi siapapun untuk meragukan hubungan darah yang ada di antara mereka. Keira yang melihat ibunya segera berlari menuju panggung sambil memanggil nama ibunya dengan suara yang sangat ceria dan menggemaskan sehingga meruntuhkan ketegangan yang ada di ruangan. Kenzi menyusul dari belakang dengan langkah yang lebih tenang. Namun tatapan matanya sempat terkunci pada sosok Bimo yang sedang menatapnya dengan mulut yang sedikit terbuka lebar.
Arini segera turun dari panggung dan memeluk kedua buah hatinya dengan sangat erat seolah ingin melindungi mereka dari ribuan mata yang sedang menatap dengan penuh tanda tanya. Rasa takut yang selama ini dia simpan kini meledak menjadi sebuah kenyataan pahit yang harus dia hadapi di depan umum, tanpa ada persiapan mental sedikit pun. Bimo melangkah maju dengan kaki yang terasa sangat berat, seolah-olah dia sedang berjalan di atas lumpur hisap yang sangat dalam dan sangat berbahaya bagi nyawanya. Dia mendekati Arini yang masih memeluk kedua anak itu, sambil mencoba mengatur napasnya yang sudah tidak beraturan lagi karena emosi yang meluap di dalam dadanya. Tangannya yang gemetar mencoba menyentuh pipi Kenzi. Namun Arini segera memalingkan wajah anaknya agar tidak bersentuhan dengan pria yang telah membuang mereka sebelum mereka lahir. Keheningan di ruangan itu semakin terasa menyakitkan karena semua orang kini mulai berbisik-bisik mengenai skandal besar yang mungkin baru saja terungkap di hadapan publik yang sangat haus akan gosip. Siska yang merasa posisinya sangat terancam segera berteriak dengan suara yang sangat melengking untuk membuyarkan suasana haru yang mulai menyelimuti sebagian besar tamu undangan yang hadir. Dia menuduh Arini sengaja membawa anak-anak itu untuk merusak reputasi Bimo dan mencari keuntungan finansial dengan cara melakukan penipuan identitas yang sangat rendah dan sangat hina. Siska mengklaim bahwa banyak anak di dunia ini yang memiliki kemiripan wajah secara kebetulan, dan tidak mungkin Bimo memiliki anak dari wanita yang sudah lama diusirnya. Namun kata-katanya justru membuat para tamu semakin merasa jijik karena melihat betapa jahatnya hati wanita yang akan menjadi istri dari seorang pengusaha sukses seperti Bimo di masa depan nanti. Arini berdiri tegak dengan sangat perkasa sambil menggandeng kedua anaknya dan menatap Siska dengan pandangan mata yang sangat tajam seperti sebilah pedang yang siap menebas kebohongan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, karena dia tahu bahwa kebenaran biologis tidak membutuhkan penjelasan yang panjang lebar di hadapan orang-orang bodoh. Suasana di dalam ruangan VIP itu menjadi semakin memanas ketika beberapa wartawan mulai mengambil foto momen langka tersebut dengan menggunakan kamera yang lampunya menyala dengan sangat terang. Bimo merasa sangat malu dan marah pada dirinya sendiri, karena telah membiarkan Siska berbicara sembarangan di depan anak-anak yang mungkin adalah darah dagingnya sendiri yang selama ini dia abaikan keberadaannya sepenuhnya. Bimo kemudian meminta keamanan hotel untuk segera mengosongkan ruangan dari semua orang, kecuali mereka berempat agar dia bisa mendapatkan penjelasan yang sangat jujur dari mulut Arini. Siska mencoba untuk tetap tinggal, namun Bimo memberikan perintah yang sangat tegas kepada asisten pribadinya untuk membawa Siska pergi dari sana, karena kehadirannya hanya mengacaukan situasi. Siska menangis histeris sambil memaki-maki Arini, namun suaranya perlahan menghilang saat pintu besar ruangan tersebut ditutup dengan sangat rapat oleh para petugas keamanan yang sangat sigap. Kini hanya ada Bimo, Arini, serta Kenzi dan Keira yang berdiri di tengah kemegahan ruangan yang terasa sangat hampa dan penuh dengan tekanan psikologis yang sangat berat sekali. Arini mengusap kepala Kenzi dengan lembut untuk memberikan ketenangan kepada anaknya yang mulai merasa ketakutan melihat ketegangan yang terjadi di antara orang-orang dewasa di sekitarnya saat ini. Dia menatap Bimo dengan pandangan yang sangat dingin dan bertanya apa lagi yang diinginkan oleh pria itu setelah dia berhasil menghancurkan hidupnya 5 tahun yang lalu. Bimo mencoba berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan karena dia merasa sangat bersalah saat melihat mata kedua anak itu yang sangat jernih dan tanpa dosa sedikit pun. Dia menyadari bahwa setiap detik yang dia lewatkan tanpa mengetahui keberadaan mereka adalah sebuah kerugian besar yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh harta kekayaan yang dia miliki sekarang. Kenzi menatap Bimo dengan penuh keberanian dan bertanya siapakah pria tinggi yang sedang berdiri di depan mereka dengan wajah yang terlihat sangat sedih dan penuh dengan penyesalan. Pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil itu terasa seperti sebuah peluru yang menembus tepat di jantung Bimo, sehingga membuatnya merasa sangat lemah dan hampir terjatuh. Arini segera menjawab dengan suara yang sangat tenang, bahwa pria itu adalah klien kerjanya, dan tidak ada hubungan apapun lagi selain masalah pekerjaan renovasi villa. Bimo merasa hatinya dicabik-cabik saat mendengar Arini menyangkal keberadaannya di depan anak-anaknya sendiri, dengan cara yang sangat halus. Namun sangat menyakitkan bagi harga dirinya sebagai seorang pria dewasa yang sangat terhormat.
Bimo bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan melakukan tes DNA secepat mungkin untuk membuktikan kebenaran yang sudah terlihat sangat jelas di depan mata kepalanya sendiri malam ini. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh ibunya atau Siska, karena yang terpenting baginya sekarang adalah mendapatkan kembali haknya sebagai seorang ayah yang sah. Namun dia juga menyadari bahwa Arini tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah karena luka yang dia torehkan di masa lalu sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Perjuangan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Arini akan menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya yang jauh lebih sulit daripada memenangkan persaingan bisnis properti di tingkat internasional yang pernah dia jalani sebelumnya. Arini kemudian meminta izin untuk segera meninggalkan ruangan tersebut karena anak-anaknya sudah merasa sangat lelah dan perlu istirahat setelah menjalani hari yang sangat panjang dan penuh drama. Dia menggendong Keira yang sudah mulai mengantuk, sementara Kenzi tetap berjalan di sampingnya, sambil memegang erat ujung gaun malam ibunya, yang berwarna biru tua yang sangat indah. Bimo hanya bisa berdiri diam tanpa mampu mencegah kepergian mereka, karena dia merasa tidak memiliki hak hukum apapun untuk menahan mereka di tempat yang sangat mewah ini. Dia memperhatikan langkah kaki Arini yang sangat mantap keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yang bercampur aduk antara rasa cinta yang kembali tumbuh dan rasa penyesalan yang sangat mendalam sekali. Setelah Arini pergi, Bimo duduk di salah satu kursi mewah sambil memegangi kepalanya yang terasa sangat pening, karena beban kenyataan yang baru saja dia terima dengan sangat mendadak. Dia memanggil detektif pribadinya melalui telepon dan memberikan perintah tambahan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Arini dan kedua anaknya selama mereka masih berada di wilayah kedaulatan negara ini. Dia tidak ingin kehilangan jejak mereka lagi seperti yang terjadi 5 tahun lalu ketika dia membiarkan kemarahan buta mengendalikan seluruh akal sehatnya sebagai seorang suami. Bimo menyadari bahwa Siska kemungkinan besar terlibat dalam skenario fitnah di masa lalu dan dia bersumpah akan mengungkap semuanya hingga ke akar-akarnya tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun nanti. Di sisi lain, Siska yang sedang berada di dalam mobilnya berteriak dengan penuh amarah sambil memukul-mukul kemudi mobil karena merasa rencananya untuk menjadi nyonya besar di keluarga Bimo terancam gagal. Dia segera menghubungi ibunda Bimo untuk melaporkan kejadian di pesta tadi dengan bumbu cerita yang sangat provokatif agar wanita tua itu semakin membenci Arini dan anak-anaknya tersebut. Siska tahu bahwa dia harus bertindak sangat cepat sebelum Bimo melakukan tes DNA, dan menyadari bahwa dia telah dibohongi selama bertahun-tahun oleh wanita yang dianggapnya sebagai malaikat penyelamat. Dia mulai merencanakan sesuatu yang lebih jahat untuk menyingkirkan Arini dan kedua anak haram itu dari kehidupan Bimo selamanya agar rahasia tetap terkubur dengan sangat aman sekali. Arini sampai di suite hotelnya dengan perasaan yang sangat hancur, namun dia tetap mencoba tersenyum di depan kedua anaknya agar mereka tidak merasa cemas atau takut akan masa depan. Dia menidurkan Kenzi dan Keira di tempat tidur yang sangat empuk kemudian duduk di balkon sambil menatap lampu-lampu kota yang bersinar terang, namun terasa sangat dingin dan kejam. Air mata yang selama ini dia tahan, akhirnya tumpah juga membasahi pipinya saat dia teringat akan perjuangannya membesarkan kedua anak itu sendirian di negeri orang, tanpa bantuan siapapun. Dia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan dia harus menyiapkan diri untuk menghadapi kekuatan besar yang akan mencoba merebut kebahagiaan kecil yang dia miliki saat ini. Malam itu berita mengenai pertemuan Bimo dengan mantan istrinya dan dua anak yang sangat mirip dengannya mulai tersebar di berbagai media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan elit. Banyak orang yang mulai meragukan integritas Siska dan mulai bersimpati pada perjuangan Arini yang berhasil sukses sebagai arsitek internasional, meskipun pernah mengalami masa lalu yang sangat pahit dan menyakitkan. Reputasi perusahaan Bimo juga mulai terkena dampak negatif karena publik menilai sang konglomerat tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap keluarganya sendiri yang sah secara agama dan hukum. Arini membaca semua berita itu dengan perasaan yang datar karena baginya opini publik tidak lebih penting daripada keselamatan dan kesejahteraan kedua anak kembar yang sangat dia cintai lebih dari apapun. Arini menyadari bahwa Bimo pasti akan melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa Kenzi dan Keira adalah anaknya termasuk dengan cara-cara yang mungkin melanggar privasi dan kenyamanan hidup mereka berdua.
Dia mengambil sebuah paspor dari laci mejanya dan melihat visa keberangkatan yang sudah dia siapkan jauh-jauh hari sebagai langkah antisipasi jika situasi menjadi semakin tidak terkendali di masa depan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menjadi alat tawar-menawar dalam drama keluarga yang penuh dengan kemunafikan dan keserakahan akan harta warisan yang sangat melimpah tersebut. Dengan penuh keyakinan dia menutup matanya sejenak untuk memulihkan tenaga sebelum hari esok yang dipenuhi dengan tantangan baru yang harus dia hadapi dengan kepala tegak dan hati yang sangat kuat sekali. Bimo masih berada di ruangan VIP tersebut hingga dini hari sambil menatap ke arah luar jendela dengan tatapan yang sangat kosong dan penuh dengan tanda tanya mengenai masa depannya sendiri. Dia membayangkan bagaimana jika dia tidak mengusir Arini 5 tahun lalu mungkin. Saat ini dia sedang merayakan ulang tahun anak-anaknya dengan penuh kebahagiaan di rumah mereka yang sangat indah. Rasa haus akan kekuasaan dan harta ternyata telah membutakan mata hatinya sehingga dia kehilangan harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu sebuah keluarga yang utuh dan saling mencintai. Dia bersumpah akan memperbaiki semuanya meskipun dia harus mengorbankan seluruh kekayaan dan reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah selama ini demi mendapatkan kembali cinta dari Arini dan anak-anaknya. Bimo duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, sambil memandangi dua helai rambut kecil yang berhasil dia kumpulkan dari boneka yang tertinggal di lobi hotel kemarin malam. Hatinya terasa sangat hancur karena dia menyadari betapa bodohnya dia selama 5 tahun ini karena mempercayai fitnah keji tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam terlebih dahulu. Cahaya lampu meja yang temara memberikan bayangan panjang di dinding kayu mahoni yang sangat mahal. Namun ruangan itu terasa sangat dingin dan sepi seperti sebuah makam kuno. Dia merasa seperti seorang pecundang yang memiliki segalanya. Namun sebenarnya tidak memiliki apapun yang benar-benar berharga di dunia ini sekarang. Keesokan harinya Bimo mendatangi sebuah laboratorium medis swasta yang sangat tertutup dan memiliki reputasi internasional untuk melakukan tes DNA secara rahasia, tanpa sepengetahuan keluarga besarnya yang lain. Dia menyerahkan sampel tersebut kepada petugas medis dengan tangan yang sedikit gemetar karena dia sangat takut akan kenyataan yang mungkin akan mengubah seluruh alur hidupnya yang nyaman. Bau cairan pembersih yang sangat tajam menyengat hidungnya, sementara dia menunggu proses administrasi selesai dilakukan oleh staf yang sangat profesional dan tidak banyak bertanya mengenai alasan pribadinya. Bimo membayar biaya tambahan yang sangat besar agar hasil tes tersebut bisa keluar dalam waktu kurang dari 48 jam saja. Setelah dari laboratorium, Bimo segera menemui Hendra yang merupakan detektif swasta paling handal di Jakarta untuk membuka kembali berkas kasus perceraiannya yang terjadi 5 tahun yang lalu. Dia memerintahkan Hendra untuk melacak asal-usul foto yang dikirimkan oleh informan anonim yang dulu menuduh Arini berselingkuh dengan rekan kerjanya di sebuah hotel mewah di pinggiran kota. Bimo menyadari bahwa dia dulu terlalu dikuasai oleh rasa cemburu yang buta, sehingga dia tidak pernah terpikir untuk memeriksa keaslian foto tersebut secara digital, menggunakan teknologi forensik yang canggih. Dia memberikan cek kosong kepada Hendra sebagai jaminan bahwa dia bersedia membayar berapapun asalkan kebenaran asli terungkap jelas. Di kantor pusat Platinum Architecture Group yang terletak di Gedung Pencakar Langit daerah Sudirman, Arini sedang duduk di depan meja kerjanya yang sangat rapi dan penuh dengan teknologi terbaru. Dia sedang meninjau laporan keuangan dari beberapa perusahaan rintisan milik Siska yang bergerak di bidang mode dan kosmetik, yang ternyata sedang mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan sekali. Arini tersenyum tipis saat melihat rencana akuisisi yang telah dia susun bersama rekan bisnisnya dari Global Investment Corp, mulai berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dia tahu bahwa menghancurkan reputasi Siska saja tidak cukup, karena dia ingin merampas semua sumber kekuatan finansial wanita jahat itu. Arini tidak pernah berniat untuk kembali menjadi istri Bimo, meskipun pria itu sekarang nampak sangat menyesali perbuatan masa lalunya yang sangat kejam terhadap dirinya dan juga anak-anak mereka berdua. Baginya cinta yang pernah dia miliki sudah mati bersama dengan air mata yang dia tumpahkan di bandara saat dia pergi meninggalkan tanah air dengan hati yang sangat hancur. Fokus utamanya saat ini adalah memastikan bahwa Kenzi dan Keira memiliki masa depan yang sangat cerah tanpa harus bergantung pada belas kasihan keluarga besar Bimo yang sangat haus akan kekuasaan.
Arini ingin Bimo merasakan pedihnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena kesombongan dan ketidakmampuannya melindungi orang dicintai. Siska sedang berada di butik mewahnya ketika dia menerima kabar mengejutkan bahwa pemasok kain utama dari Italia telah membatalkan kontrak secara sepihak, tanpa memberikan alasan yang masuk akal secara bisnis. Dia berteriak histeris kepada asistennya, dan melemparkan gelas kristal ke dinding hingga hancur berkeping-keping karena dia merasa ada seseorang yang sedang sengaja menyabotase usahanya dari balik layar kegelapan. Wajahnya yang biasanya terlihat cantik dengan riasan tebal, kini tampak sangat pucat dan penuh dengan guratan kecemasan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan dari pandangan mata para karyawannya yang sedang merasa sangat ketakutan sekali. Siska merasa bahwa kekuasaan yang dia bangun dengan fitnah kini mulai goyah diterjang badai rahasia. Dalam keadaan panik, Siska segera menghubungi Ibu Ratna yang merupakan ibunda Bimo untuk meminta perlindungan dan bantuan finansial guna menyelamatkan bisnisnya yang sedang berada di ambang kehancuran total tersebut. Namun Ibu Ratna justru memberikan tanggapan yang sangat dingin karena dia juga sedang merasa sangat tertekan oleh berita skandal perselingkuhan anaknya yang sudah mulai bocor ke telinga para anggota Dewan Komisaris perusahaan. Wanita tua itu memperingatkan Siska agar tidak membuat masalah lebih banyak lagi, karena saat ini posisi keluarga mereka sedang diawasi dengan sangat ketat oleh publik dan juga para pemegang saham utama. Siska merasa dunianya seakan runtuh karena pelindung utamanya kini mulai menarik diri dari masalah yang dia hadapi. Bimo mengunjungi lokasi renovasi villa dengan harapan bisa bertemu dengan Arini dan membicarakan tentang hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh Hendra mengenai keterlibatan Siska dalam kasus fitnah masa lalu. Dia melihat Arini sedang memberikan instruksi kepada para mandor bangunan dengan sangat tegas dan penuh dengan wibawa sebagai seorang pemimpin proyek yang sangat disegani oleh semua bawahannya di lapangan. Arini hanya melirik Bimo sebentar kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai pemasangan instalasi listrik yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak struktur asli bangunan tua yang sangat bernilai sejarah tinggi. Tersebut. Bimo merasa seperti orang asing yang sedang mencoba masuk ke dalam wilayah terlarang yang sangat dijaga ketat. Ketika Bimo mencoba mengajaknya berbicara secara pribadi di ruangan kantor, sementara Arini langsung menolak dengan alasan bahwa dia sangat sibuk dengan tenggat waktu pengerjaan proyek yang semakin mendekat setiap harinya. Dia memperlakukan Bimo hanya sebagai seorang klien besar yang harus dilayani dengan penuh kesopanan profesional, namun tetap menjaga jarak emosional yang sangat jauh sekali seperti kutub utara dan selatan. Arini bahkan tidak menoleh saat Bimo menyebutkan bahwa dia sedang melakukan tes DNA terhadap kedua anak kembar yang sangat mirip dengannya untuk mendapatkan kepastian hukum yang sangat jelas dan sah. Arini hanya tersenyum dingin dan berkata bahwa hasil tes tersebut tidak akan mengubah status anak-anaknya sebagai yatim di hadapan hukum dunia. Pernyataan Arini yang sangat tajam itu menghujam jantung Bimo dengan sangat keras sehingga dia merasa sangat sesak napas dan ingin segera keluar dari ruangan yang penuh dengan aura kebencian tersebut. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang istri yang sangat setia, tetapi dia juga telah menciptakan seorang musuh yang sangat cerdas dan penuh dengan rencana balas dendam. Bimo berjalan keluar menuju mobilnya dengan langkah yang sangat gontai sementara bayangan wajah Kenzi yang sedang tersenyum ceria terus menghantui setiap jengkal pikirannya yang sedang merasa sangat kacau balau. Dia berjanji dalam hati bahwa jika hasil tes DNA itu positif, maka dia akan melakukan perlawanan hukum yang sangat besar. Arini memanggil sekretaris pribadinya untuk segera mengeksekusi rencana tahap kedua, yaitu melakukan penawaran pembelian saham mayoritas di perusahaan distribusi yang menjadi jalur utama pemasaran produk kosmetik milik Siska secara diam-diam melalui perusahaan cangkang. Dia ingin memastikan bahwa Siska tidak akan memiliki tempat untuk menjual produknya di pasar domestik, sehingga kerugian finansial yang dialami oleh wanita jahat itu akan menjadi semakin besar dan tidak terkendali lagi. Dengan dukungan dana dari investor asing yang sangat kuat, Arini merasa sangat yakin bahwa dia bisa meruntuhkan kerajaan bisnis kecil milik Siska. Hanya dalam waktu beberapa minggu saja tanpa harus mengotori tangannya sendiri secara langsung. Strategi bisnis ini merupakan hasil pemikirannya selama 5 tahun tinggal di luar negeri.
Proses renovasi villa kuno itu kini telah mencapai tahap 50% di mana dinding-dinding kusam mulai dilapisi dengan cat berkualitas tinggi yang memberikan kesan mewah, namun tetap mempertahankan nuansa klasik yang sangat elegan. Arini memilih warna-warna bumi yang menenangkan untuk memberikan suasana baru yang jauh berbeda dari memori kelam yang pernah terjadi di dalam rumah besar tersebut 5 tahun yang lalu saat dia diusir. Setiap sudut ruangan didesain dengan sangat teliti untuk menunjukkan bahwa keindahan bisa muncul dari puing-puing kehancuran asalkan dikerjakan dengan penuh dedikasi dan juga visi masa depan yang sangat jelas sekali. Bimo sering datang hanya untuk melihat perubahan rumahnya yang kini terasa semakin asing, namun menarik hati. Di tempat lain, Hendra berhasil menemukan saksi kunci yaitu mantan asisten rumah tangga yang dulu bekerja di rumah Bimo dan pernah melihat Siska menyelinap ke dalam kamar Arini untuk mencuri ponsel pribadi. Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Siska telah menyewa seorang ahli digital profesional untuk melakukan rekayasa terhadap foto-foto pribadi Arini, sehingga terlihat seperti sedang bermesraan dengan pria lain di dalam sebuah kamar hotel. Bimo yang mendengar laporan tersebut merasa sangat ingin membunuh dirinya sendiri karena telah menjadi pion dalam permainan licik Siska yang sangat murahan, namun efektif menghancurkan rumah tangganya yang harmonis. Amarahnya memuncak saat mengetahui bahwa ibunya sendiri juga mengetahui rencana tersebut, namun memilih untuk diam saja demi kepentingan perusahaan. Bimo mendatangi rumah ibunya dengan membawa bukti-bukti awal yang dikumpulkan oleh Hendra dan menuntut penjelasan yang sangat jujur mengenai keterlibatan sang ibu dalam drama pengusiran Arini di masa lalu yang kelam. Ibu Ratna mencoba mengelak dengan alasan bahwa dia hanya ingin yang terbaik bagi Bimo dan menganggap Arini bukanlah menantu yang cocok untuk membawa keluarga mereka ke tingkat sosial yang lebih tinggi lagi nantinya. Bimo merasa sangat kecewa dan menyatakan bahwa mulai saat ini dia akan mengambil alih seluruh kendali perusahaan dan tidak akan membiarkan ibunya mencampuri urusan pribadinya lagi, termasuk soal hubungannya dengan anak-anak Arini tersebut. Hubungan antara ibu dan anak itu pun menjadi sangat dingin dan penuh dengan ketegangan yang sangat luar biasa sekali. Meskipun Arini terlihat sangat tangguh di luar, namun sebenarnya hatinya masih menyimpan luka yang sangat dalam setiap kali dia melihat wajah Kenzi dan Keira yang semakin hari semakin mirip dengan ayah kandung mereka. Dia sering menghabiskan waktu malamnya dengan membaca buku-buku strategi bisnis dan manajemen konflik untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi terjatuh ke dalam lubang yang sama yang pernah diciptakan oleh orang lain. Baginya kekuatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan keluarganya dari gangguan orang-orang seperti Bimo dan Siska yang selalu merasa bahwa mereka bisa membeli segalanya dengan uang. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya merasakan kemiskinan atau penghinaan seperti yang pernah dia alami dahulu secara kejam. Malam sebelum hasil tes DNA keluar, Bimo tidak bisa memejamkan mata sama sekali karena dia terus membayangkan bagaimana reaksi dunia jika mereka mengetahui bahwa dia memiliki 2 anak jenius dari mantan istrinya yang hebat. Dia merasa ada secercah harapan untuk memulai kembali semuanya dari awal, meskipun dia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan pengampunan dari Arini akan sangat panjang dan penuh dengan duri yang tajam. Dia mulai mencari informasi mengenai sekolah terbaik untuk anak-anak seumuran Kenzi dan Keira, serta berencana untuk memberikan fasilitas terbaik yang pernah ada di dunia ini bagi mereka berdua nantinya. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi sebuah ambisi baru untuk menjadi sosok ayah yang sempurna bagi kedua malaikat kecil tersebut. Arini melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa pemegang saham minoritas di perusahaan milik Bimo untuk membicarakan tentang kemungkinan terjadinya pergeseran kekuasaan di Dewan Direksi jika skandal pribadi sang CEO terus berlanjut tanpa ada kepastian. Dia menggunakan pengaruhnya sebagai arsitek internasional yang memiliki koneksi luas untuk meyakinkan mereka bahwa stabilitas perusahaan akan jauh lebih terjamin jika ada perubahan dalam struktur manajemen tingkat atas yang lebih profesional lagi. Arini tidak ingin menghancurkan perusahaan Bimo karena dia tahu bahwa suatu saat nanti perusahaan itu akan menjadi warisan yang sah bagi Kenzi dan Keira sebagai anak kandung dari sang pemilik utama tersebut. Dia bermain sangat cantik dengan menggunakan logika bisnis yang sangat tajam dan tidak terbantahkan oleh siapapun.
Siska yang semakin terdesak mulai menggunakan cara-cara kotor dengan menyewa beberapa orang preman untuk meneror Arini di lokasi proyek agar wanita itu merasa ketakutan dan segera pergi meninggalkan kota ini untuk selamanya. Dia tidak menyadari bahwa Arini telah menyewa jasa pengawal profesional dari perusahaan keamanan elit yang selalu mengawasi setiap pergerakannya selama 24 jam penuh, tanpa ada celah sedikit pun bagi musuh. Upaya teror tersebut justru menjadi senjata makan tuan bagi Siska karena Arini berhasil merekam semua aksi mereka dan berencana untuk menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti tambahan untuk menjebloskan Siska ke dalam penjara nanti. Siska benar-benar telah kehilangan akal sehatnya karena rasa iri hati yang sudah mendarah daging di jiwanya. Pagi harinya Bimo kembali ke laboratorium dengan perasaan yang sangat berdebar-debar untuk mengambil amplop kokelat yang berisi hasil tes DNA yang telah dia tunggu selama 2 hari yang terasa seperti ribuan tahun. Petugas laboratorium memberikan amplop tersebut dengan tatapan yang sangat datar tanpa memberikan sedikit pun bocoran mengenai isi di dalamnya yang sangat krusial bagi kehidupan masa depan seorang konglomerat besar. Bimo membawa amplop itu ke dalam mobilnya dan duduk diam selama beberapa menit sebelum dia memiliki keberanian yang cukup untuk membuka segelnya dengan tangan yang sangat dingin dan gemetar hebat sekali. Di dalam benaknya dia sudah bersiap untuk menerima kenyataan pahit atau kebahagiaan yang sangat luar biasa dahsyat bagi jiwanya. Dengan napas yang tertahan, Bimo membuka lembaran kertas putih yang berisi rincian analisis genetik antara dirinya dengan sampel rambut yang dia berikan kepada petugas laboratorium beberapa hari yang lalu, dengan penuh harapan. Matanya tertuju pada baris terakhir yang menunjukkan angka probabilitas hubungan ayah dan anak sebesar 99,99% bagi Kenzi maupun Keira, tanpa ada keraguan sedikit pun. Air mata Bimo seketika tumpah membasahi kertas tersebut, karena dia merasa sangat bahagia sekaligus sangat sedih, karena menyadari bahwa kedua anak yang sangat dia rindukan, itu benar-benar adalah darah dagingnya yang selama ini dia telantarkan. Kini dia memiliki bukti hukum yang sangat kuat untuk menghadapi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Arini yang sedang memantau pergerakan mobil Bimo melalui GPS yang dipasang oleh tim keamanannya hanya menghela napas panjang saat mengetahui bahwa pria itu baru saja keluar dari gedung laboratorium medis tersebut dengan wajah emosional. Dia tahu bahwa saat ini Bimo pasti sedang merasakan pergulatan batin yang sangat hebat antara rasa syukur karena memiliki anak dan rasa malu karena telah menjadi ayah yang sangat buruk selama ini. Arini sudah menyiapkan diri untuk menghadapi serangan emosional yang akan dilakukan oleh Bimo setelah mengetahui kebenaran tersebut. Namun dia tetap bertekad untuk tidak akan pernah membiarkan pria itu masuk kembali ke dalam kehidupan pribadinya. Baginya kebenaran bukanlah alat untuk berdamai melainkan sebuah pondasi untuk membangun keadilan bagi masa lalu. Bimo segera mengemudikan mobilnya menuju hotel tempat Arini menginap dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena dia ingin segera memeluk kedua anaknya dan meminta maaf kepada Arini atas segala kebodohan yang telah dia lakukan dahulu. Dia tidak peduli lagi dengan pertemuan bisnis penting yang harus dia hadiri siang ini karena baginya keluarga adalah prioritas utama yang harus dia selamatkan sebelum semuanya terlambat dan hilang selamanya. Namun dia tidak menyadari bahwa di pintu masuk hotel, Siska sudah menunggu dengan wajah yang sangat penuh dengan kebencian dan rencana jahat. Terakhir yang akan mengacaukan segalanya bagi semua orang yang terlibat. Badai besar yang sesungguhnya kini benar-benar telah tiba di depan pintu kehidupan mereka yang penuh rahasia. Bimo menginjak rem mobilnya dengan sangat mendadak tepat di depan lobi hotel mewah itu, hingga ban mobilnya mengeluarkan suara mencit yang sangat memilukan telinga. Siapa saja yang mendengarnya saat itu. Di dalam genggamannya terdapat amplop koklat yang berisi kebenaran mutlak mengenai identitas Kenzi dan Keira, sebagai darah dagingnya sendiri yang sah secara biologis. Menurut hasil laboratorium medis terpercaya di kota ini, matanya memerah karena tangisan penyesalan yang tidak terbendung lagi, sementara jantungnya berdegup kencang, membayangkan pertemuan yang akan sangat menentukan masa depannya bersama wanita yang pernah dia sia-siakan selama 5 tahun terakhir. Namun sebelum Bimo sempat melangkah keluar dari kendaraan mewahnya, sosok Siska muncul dari balik pilar beton raksasa dengan wajah yang dipenuhi oleh amarah yang sudah mencapai puncaknya hingga ke ubun-ubun kepala.
Dia menghadang langkah Bimo sambil berteriak histeris dan menuduh Arini telah melakukan penipuan besar-besaran dengan memalsukan hasil tes DNA tersebut demi mendapatkan harta kekayaan keluarga besar sang konglomerat properti ternama. Siska tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik mahal itu justru semakin menguatkan tekad Bimo untuk segera mengakhiri semua sandiwara busuk yang selama ini telah menyelimuti kehidupan pribadinya. Bimo menatap Siska dengan pandangan yang penuh dengan rasa muak yang sangat mendalam seolah-olah dia sedang melihat kotoran yang paling menjijikan di muka bumi yang penuh dengan kepalsuan ini sekarang. Dia melempar amplop coklat itu tepat di depan kaki Siska, sambil memberikan peringatan keras agar wanita itu tidak pernah lagi berani menyebut nama Arini dengan nada menghina di hadapan publik yang ramai. Tanpa mempedulikan teriakan Siska yang semakin menjadi-jadi, Bimo terus melangkah masuk ke dalam gedung dengan pengawalan ketat dari beberapa petugas keamanan hotel yang sudah sangat sigap mengantisipasi terjadinya keributan fisik yang F&Dan Bimo tidak diinginkan. Di lantai atas yang merupakan ruang pertemuan Dewan Direksi Utama, Arini sudah duduk dengan tenang dikelilingi oleh para pemegang saham yang memiliki pengaruh besar dalam struktur organisasi korporasi milik keluarga Bimo. Dia mengenakan setelan jas formal berwarna hitam yang memberikan kesan sangat tegas dan profesional sebagai seorang arsitek kelas dunia yang memiliki integritas moral yang sangat tinggi sekali bagi kolega bisnisnya. Di atas meja di hadapannya terdapat sebuah map hitam tebal yang berisi seluruh bukti otentik mengenai manipulasi keuangan dan konspirasi jahat yang dilakukan oleh Siska bersama dengan beberapa oknum pejabat internal perusahaan tersebut. Pintu ruang rapat terbuka lebar, dan Bimo melangkah masuk dengan aura kepemimpinan yang sangat berbeda dari biasanya, karena kini dia membawa beban kebenaran yang sangat berat di dalam hatinya yang terluka. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam saat melihat sang CEO utama berdiri di ambang pintu dengan wajah yang pucat, namun memiliki sorot mata yang sangat tajam dan penuh dengan determinasi. Pandangannya langsung terkunci pada sosok Arini yang tetap duduk dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa terkejut atas kedatangan mantan suaminya yang sangat mendadak di tengah acara rapat koordinasi strategis tahunan yang sangat penting. Arini berdiri dengan sangat anggun lalu mulai mempresentasikan laporan audit independen yang menunjukkan adanya aliran dana gelap sebesar miliaran rupiah dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi milik Siska selama 3 tahun. Terakhir, dia menjelaskan secara mendetail bagaimana Siska menggunakan posisi kedekatannya dengan Bimo untuk melakukan tekanan psikologis kepada para staf keuangan agar menyetujui setiap permintaan pencairan dana yang tidak memiliki dasar hukum. Bisnis yang jelas. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti seluruh ruangan saat angka-angka kerugian perusahaan dipaparkan di layar proyektor raksasa dengan sangat jelas, sehingga tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk melakukan pembelaan diri bagi Siska. Tidak berhenti sampai di situ. Arini juga mengeluarkan sebuah rekaman suara rahasia yang berisi percakapan antara Siska dengan seorang peretas profesional yang disewa untuk memanipulasi foto-foto pribadi Arini 5 tahun yang lalu. Di dalam rekaman tersebut terdengar jelas suara Siska yang sedang memberikan instruksi jahat untuk menghancurkan reputasi Arini, agar Bimo segera melakukan pengusiran dan perceraian secara sepihak tanpa memberikan hak bicara sedikit pun. Bimo merasa dunianya seakan berhenti berputar sesaat ketika dia mendengar bukti nyata bahwa wanita yang akan dia nikahi adalah iblis yang sesungguhnya yang telah merampas kebahagiaan keluarganya dengan cara yang sangat keji. Siska yang baru saja menerobos masuk ke dalam ruang rapat, seketika jatuh terduduk di lantai marmer dengan wajah yang sangat pucat. Pasti seolah-olah dia baru saja melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Dia mencoba mencari perlindungan pada Ibu Ratna yang juga hadir dalam rapat tersebut. Namun wanita tua itu justru memalingkan wajahnya karena merasa sangat malu dan terhina oleh terbongkarnya skandal besar tersebut. Bimo mendekati Siska dengan langkah yang sangat berat, lalu memberikan perintah langsung kepada tim pengacara perusahaan untuk segera menyiapkan laporan kepolisian atas tuduhan penggelapan dana dan pencemaran nama baik yang sangat merugikan integritas moral keluarga besar mereka. Arini menatap pemandangan kacau di depannya dengan tatapan mata yang sangat hampa karena baginya kemenangan ini tidak akan pernah bisa mengembalikan 5 tahun waktu yang hilang bersama anak-anaknya di negeri asing. Dia menutup map hitamnya dengan gerakan yang sangat pelan,
namun tegas seolah-olah dia sedang menutup babak paling menyedihkan dalam sejarah kehidupannya yang pernah penuh dengan air mata penderitaan batin yang hebat. Tidak ada rasa bahagia atau puas di wajahnya, karena yang tersisa hanyalah rasa lelah yang sangat mendalam setelah bertahun-tahun dia harus berjuang sendirian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang sangat terhormat dan bermartabat tinggi. Setelah ruangan rapat dikosongkan dari para pemegang saham, yang sedang sibuk berdiskusi mengenai dampak saham perusahaan, Bimo berjalan mendekati Arini dengan tubuh yang tampak sangat rapuh dan penuh dengan penyesalan mendalam. Dia mencoba untuk memegang tangan Arini, namun wanita itu segera menarik tangannya menjauh dengan gerakan yang sangat halus, namun memberikan batas yang sangat tegas di antara hubungan masa lalu mereka berdua. Bimo berlutut di hadapan Arini sambil memohon ampun dengan suara yang serak karena tangisan yang tertahan sejak dia membaca hasil tes DNA yang membuktikan keberadaan Kenzi dan Keira sebagai anak kandungnya yang sangat berharga. Arini hanya menatap Bimo dari atas dengan pandangan yang sangat dingin dan dia berkata bahwa kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka hati seorang ibu yang diusir saat hamil. Dia mengingatkan Bimo bahwa selama 5 tahun terakhir pria itu sibuk merayakan kesuksesan bisnisnya. Sementara Arini harus bekerja siang dan malam demi membeli susu dan popok untuk kedua anak kembarnya yang lucu. Arini menegaskan bahwa keberadaan hasil tes DNA tersebut hanyalah sebuah validasi hukum bagi anak-anaknya agar mereka memiliki hak waris yang sah. Namun itu bukan merupakan tiket bagi Bimo untuk bisa kembali masuk ke dalam hati Arini. Di luar ruangan beberapa petugas kepolisian yang sudah dipanggil oleh tim keamanan Arini segera memborgol tangan Siska yang masih terus berteriak histeris dan memaki-maki setiap orang yang lewat di koridor hotel tersebut. Siska dibawa pergi meninggalkan gedung mewah itu menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif atas semua kejahatan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun demi mendapatkan kekuasaan yang fana belaka. Kejatuhan Siska menjadi berita utama di semua stasiun televisi nasional dalam hitungan menit, karena reputasinya sebagai sosialita papan atas kini telah hancur berkeping-keping, tanpa ada satu orang pun yang mau membantu atau merasa kasihan padanya. Bimo menoleh ke arah ibunya yang masih berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa takut karena menyadari bahwa posisinya sebagai komisaris utama juga terancam dicopot oleh dewan direksi. Dia menyadari bahwa ibunya adalah orang yang memberikan akses kepada Siska untuk melakukan semua manipulasi tersebut karena keserakahan mereka berdua akan kendali mutlak atas seluruh aset kekayaan keluarga besar mereka yang sangat melimpah. Dengan suara yang sangat bergetar, Bimo meminta ibunya untuk segera meninggalkan perusahaan dan mengasingkan diri ke villa terpencil agar tidak semakin memperkeruh suasana yang sudah sangat hancur dan berantakan karena egoisme pribadi mereka yang sangat buta. Arini segera menghubungi pengasuh anak-anaknya untuk memastikan bahwa Kenzi dan Keira sedang dalam keadaan aman dan tidak mengetahui sedikit pun mengenai keributan besar yang baru saja terjadi di ruang pertemuan dewan direksi. Dia tidak ingin anak-anaknya memiliki trauma psikologis yang mendalam mengenai pertengkaran antara orang dewasa yang hanya memikirkan masalah harta dan juga martabat semu yang tidak memberikan kebahagiaan batin yang sejati bagi mereka semua. Arini merencanakan untuk membawa anak-anaknya pergi berlibur ke tempat yang sangat jauh dari sorotan media, agar mereka bisa menikmati masa kecil mereka dengan penuh keceriaan tanpa ada gangguan dari pihak manapun yang ingin memanfaatkan situasi ini. Meskipun Arini telah menolaknya dengan sangat tegas, namun Bimo berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari istri dan juga kedua anak kembarnya tersebut. Dia mulai menyusun rencana untuk mengalihkan sebagian besar saham pribadinya atas nama Kenzi dan Keira sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang selama ini telah dia abaikan secara sengaja karena kebodohannya sendiri dahulu. Bimo menyadari bahwa perjalanan ini akan sangat sulit, karena dia harus menghadapi tembok es yang sangat tebal yang telah dibangun oleh Arini selama bertahun-tahun untuk melindungi hatinya dari serangan rasa sakit yang pernah dialami di masa lalu yang sangat kelam. Arini melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak dan langkah kaki yang sangat mantap menunjukkan bahwa dia adalah pemenang sejati dalam pertempuran mental yang sangat melelahkan jiwa dan raga selama ini.
Dia melewati Bimo tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah pria itu sudah tidak lagi memiliki eksistensi yang penting dalam lembaran baru kehidupannya yang akan dia jalani bersama kedua buah hatinya yang tercinta. Di dalam benaknya, Arini sudah merencanakan proyek arsitektur baru yang akan dia kerjakan di Eropa sebagai bentuk pelarian profesional sekaligus untuk memberikan lingkungan hidup yang lebih baik dan tenang bagi perkembangan mental Kenzi dan juga Keira di masa depan. Kegelapan mulai menyelimuti ruangan rapat yang kini terasa sangat luas dan hampa bagi Bimo yang masih terduduk lemas di atas kursi pimpinan dengan wajah yang dipenuhi oleh sisa-sisa air mata penyesalan yang sangat pedih. Dia menatap layar proyektor yang masih menampilkan wajah Arini yang terlihat sangat cantik, namun memiliki sorot mata yang sangat dingin seperti pedang yang siap menghujam jantung siapa saja yang berani mendekat. Bimo menyadari bahwa kekuasaan dan uang yang dia miliki sekarang sama sekali tidak bisa membeli kembali waktu yang telah terbuang sia-sia karena sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal dan tidak termaafkan oleh logika manusia manapun. Di dunia, di dalam sel tahanan yang sangat sempit dan lembab, Siska menangis tersedu-sedu sambil meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang calon permaisuri menjadi seorang narapidana yang tidak memiliki masa depan yang cerah lagi. Nantinya, dia teringat akan semua kata-kata manis yang pernah dia ucapkan kepada Bimo hanya untuk mendapatkan akses ke rekening bank perusahaan yang jumlahnya sangat tidak terbatas bagi gaya hidup mewahnya yang sangat berlebihan sekali. Kini dia harus membayar semua perbuatan jahatnya dengan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada satu orang teman pun yang datang berkunjung untuk memberikan dukungan moral atau bantuan hukum kepadanya. Arini sampai di kamarnya dan langsung memeluk Kenzi dan Keira dengan sangat erat seolah-olah dia takut jika mereka akan menghilang secara tiba-tiba jika dia melepaskan pelukannya hanya untuk 1 detik saja di malam ini. Dia membisikkan kata-kata cinta di telinga anak-anaknya sambil berjanji bahwa mereka tidak akan pernah lagi merasa kekurangan kasih sayang, meskipun mereka harus tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah di samping mereka setiap hari. Anak-anak yang masih polos itu hanya tertawa riang sambil menceritakan tentang gambar-gambar yang mereka buat selama ibunya sedang sibuk melakukan pertempuran besar di lantai bawah hotel mewah tersebut bersama dengan orang-orang yang sangat jahat hati. Bimo kembali melihat lembaran kertas hasil tes DNA yang kini sudah sedikit basah karena air matanya, dan dia menyentuh nama kedua anaknya dengan ujung jari yang sangat bergetar karena rasa rindu yang membara. Dia bertekad untuk menjadi pria yang lebih baik, dan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memohon pengampunan dari Arini, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk dimaafkan sangatlah kecil, dan hampir tidak mungkin terjadi lagi. Di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela besar kantornya, Bimo bersumpah akan meruntuhkan semua ego pribadi demi kebahagiaan Kenzi dan Keira, yang merupakan satu-satunya alasan baginya untuk tetap terus berjuang hidup di dunia yang sangat fana. Angin malam berhembus sangat kencang menggoyang tirai ruangan seolah-olah alam sedang memberikan tanda bahwa badai besar yang menghancurkan rahasia 5 tahun telah berlalu, dan kini saatnya untuk menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatan masa lalu. Arini mematikan lampu kamar hotelnya dan menatap langit malam dengan perasaan yang sedikit lebih tenang karena beban berat yang selama ini dia pukul di pundaknya kini telah terlepas secara resmi di depan publik. Namun dia tahu bahwa Bimo tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan dia harus tetap waspada terhadap setiap langkah yang akan diambil oleh mantan suaminya tersebut, dalam upaya untuk merebut kembali hati keluarganya yang hilang. Bimo berdiri tegak di tengah ruangan kantornya yang kini terasa sangat luas dan hampa setelah kepergian para petugas kepolisian yang membawa Siska pergi dengan tangan terborgol besi yang sangat dingin. Dia menatap tumpukan dokumen yang berisi bukti pengkhianatan wanita yang selama ini dia anggap sebagai malaikat penyelamat. Namun ternyata adalah iblis yang sangat kejam dan penuh dengan tipu daya busuk. Hatinya terasa sangat hancur karena dia menyadari bahwa dia telah menghancurkan hidup wanita yang paling dia cintai, hanya karena sebuah kebohongan murahan yang dirancang dengan sangat teliti oleh Siska yang licik tersebut. Suasana di luar gedung pencakar langit itu mulai dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara kendaraan bermotor yang sangat bising. Namun pikiran Bimo tetap tertuju pada wajah Arini yang terlihat begitu dingin dan tidak tersentuh oleh emosi apa pun saat pertemuan dewan direksi tadi siang.
Dia merasa sangat bodoh karena selama 5 tahun ini dia tidak pernah mencoba mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya di balik foto-foto rekayasa yang dikirimkan oleh informan anonim yang sengaja ingin memisahkan mereka berdua selamanya. Penyesalan yang sangat mendalam mulai menggerogoti jiwanya yang kini terasa sangat hampa dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas lagi tanpa kehadiran keluarga kecilnya. Arini duduk di balkon kamarnya sambil memandangi cakrawala kota yang mulai dihiasi oleh lampu-lampu berwarna-warni yang sangat indah. Namun hatinya tetap terasa sangat datar, seolah-olah semua emosinya telah membeku sejak malam. Pengusiran itu terjadi 5 tahun yang lalu di bawah guyuran hujan lebat. Dia telah memenangkan pertempuran hukum dan bisnis melawan Siska. Namun dia tahu bahwa pertempuran yang paling sulit sebenarnya adalah menghadapi gejolak batinnya sendiri, yang masih menyimpan sisa kasih sayang untuk pria yang pernah dia sebut sebagai suami tercinta. Kenzi dan Keira sedang tertidur lelap di dalam kamar, tanpa menyadari situasi yang sangat rumit. Keesokan harinya Bimo memutuskan untuk mendatangi resort tempat Arini menginap dengan membawa sebuah kotak beludru merah yang berisi perhiasan warisan keluarga yang seharusnya diberikan kepada Arini pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Yang ke-5 tahun lalu jika badai fitnah itu tidak pernah datang menghantam kehidupan mereka. Dia melangkah dengan sangat ragu, melewati lobi mewah yang dipenuhi oleh para turis asing yang sedang menikmati liburan mereka tanpa beban pikiran apapun yang mengganggu kenyamanan hidup mereka selama berada di kota yang sangat panas ini. Bimo berharap Arini bersedia memberikan satu kesempatan terakhir baginya untuk menjelaskan semuanya meskipun sangat sulit. Di tepi kolam renang Kenzi dan Keira sedang asyik bermain dengan mainan kapal bertenaga baterai yang sangat canggih hingga mereka tidak menyadari kehadiran seorang pria dewasa yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan mata yang sangat penuh dengan kerinduan mendalam. Bimo merasa hatinya seakan meleleh saat melihat tawariang kedua anaknya yang sangat mirip dengan dirinya terutama saat mereka sedang tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi kecil mereka yang sangat rapi dan putih bersih. Dia ingin sekali berlari mendekat dan memeluk mereka berdua, namun dia merasa tidak memiliki hak moral apapun setelah perbuatannya dahulu terhadap ibu mereka. Arini muncul dari balik pintu kaca dengan mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi ekspresi matanya yang mungkin saja sedang menyimpan rasa sedih atau kemarahan yang luar biasa besar terhadap kehadiran Bimo di tempat privasi mereka. Dia meminta kedua anaknya untuk segera masuk ke dalam kamar untuk mandi sore karena udara sudah mulai terasa sangat dingin dan tidak baik untuk kesehatan pernapasan mereka yang masih sangat rentan terhadap serangan virus di musim pancaroba ini. Bimo hanya bisa berdiri diam terpaku melihat anak-anaknya pergi menjauh darinya seolah-olah ada sebuah jurang pemisah yang sangat dalam yang tidak mungkin bisa dia seberangi. Bimo akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Arini dan memohon agar wanita itu bersedia menemuinya di villa lama mereka untuk terakhir kalinya guna membicarakan masalah hak asuh anak dan juga masa depan perusahaan yang kini sudah dia alihkan sebagian besar sahamnya atas nama Kenzi dan Keira. Secara hukum formal, dia berjanji tidak akan memaksa Arini untuk kembali padanya jika memang hati wanita itu sudah tertutup rapat. Namun dia hanya ingin memberikan penjelasan yang jujur mengenai keterlibatan ibunya dalam skenario jahat yang dilakukan oleh Siska dahulu. Arini menatap Bimo dengan sangat tajam sebelum akhirnya dia mengangguk sebagai tanda setuju bertemu. Villa lama itu kini sudah terlihat sangat berbeda setelah menjalani proses renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh tim arsitek di bawah pimpinan langsung dari Arini, yang memiliki selera seni yang sangat tinggi dan sangat modern sekali bagi kalangan elit Jakarta. Dinding-dinding yang dahulu kusam kini dilapisi oleh batu alam yang sangat indah memberikan kesan kokoh, namun tetap hangat bagi siapa saja yang masuk ke dalam halaman rumah yang sangat luas dan asri tersebut sekarang. Bimo menunggu di ruang tamu yang sudah dihiasi dengan perabotan mewah pilihan Arini yang mencerminkan kepribadian wanita itu yang kini jauh lebih kuat dan sangat mandiri sekali. Arini melangkah masuk ke dalam ruangan dengan sangat anggun sambil membawa map yang berisi dokumen-dokumen penting mengenai pengunduran dirinya dari proyek renovasi ini, karena dia merasa tugas profesionalnya sudah selesai sepenuhnya. Setelah semua rahasia gelap terbongkar di depan publik,
Dia duduk di sofa kulit yang sangat empuk tepat di hadapan Bimo yang terlihat sangat gugup dan terus memainkan jari tangannya seolah-olah dia sedang menghadapi hakim di pengadilan tinggi untuk menerima vonis hukuman mati atas semua kesalahan masa lalunya. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat mencekam karena hanya terdengar suara detak jam dinding yang berdetak dengan sangat teratur. Bimo mulai berbicara dengan suara yang sangat rendah dan penuh dengan emosi yang tertahan. Saat dia menceritakan bagaimana dia merasa sangat hancur saat menemukan foto-foto rekayasa tersebut di dalam laci kerjanya 5 tahun yang lalu, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dia mengakui bahwa kesombongannya sebagai seorang pria sukses telah membutakan mata hatinya, sehingga dia lebih memilih untuk mempercayai bukti palsu daripada mempercayai istri yang selalu menemaninya sejak dia masih bukan siapa-siapa. Di dunia bisnis properti yang sangat kejam ini, air mata mulai mengalir di pipi Bimo saat dia memohon agar Arini mengizinkannya untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka. Arini mendengarkan semua penjelasan Bimo dengan wajah yang sangat datar, seolah-olah dia sedang mendengarkan laporan statistik bisnis yang sama sekali tidak memiliki pengaruh emosional terhadap rencana masa depannya yang sudah dia susun dengan sangat rapi dan teliti. Dia kemudian bertanya kepada Bimo di mana pria itu berada saat dia harus melahirkan 2 anak kembar di rumah sakit kecil di pinggiran kota, tanpa ada satu orang pun keluarga yang menemani di samping tempat tidurnya yang dingin. Arini mengingatkan Bimo bahwa uang dan saham tidak akan pernah bisa menggantikan momen-momen emas saat anak-anak mereka pertama kali belajar berjalan kaki. Bimo tertunduk lesu saat menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Arini adalah sebuah kenyataan pahit yang tidak mungkin bisa dia bantah dengan alasan apapun di dunia ini karena dia memang telah gagal sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Dia menawarkan untuk memindahkan seluruh aset properti miliknya di luar negeri atas nama Arini sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang telah dialami oleh wanita itu selama masa pelarian yang sangat berat dan penuh dengan tantangan hidup tersebut. Namun Arini hanya tersenyum tipis dan menyatakan bahwa dia sudah memiliki kekayaan yang cukup dari hasil kerja kerasnya sendiri sebagai seorang arsitek sukses. Bimo kemudian menceritakan bahwa dia telah memutuskan hubungan bisnis dan pribadi dengan ibunya sendiri karena merasa sangat kecewa atas keterlibatan wanita tua itu dalam mendukung setiap rencana jahat Siska untuk menyingkirkan Arini dari kehidupan keluarga besar mereka. Dia merasa bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan nama baik keluarganya. Meskipun dia harus kehilangan dukungan dari orang tua kandungnya sendiri yang selama ini selalu mengatur setiap langkah dalam hidupnya yang penuh dengan tekanan mental. Arini hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar apapun karena baginya masalah internal keluarga Bimo bukan lagi menjadi urusannya setelah perceraian mereka resmi beberapa tahun lalu. Arini menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melarang Bimo untuk bertemu dengan Kenzi dan Keira, asalkan pria itu bisa membuktikan bahwa kehadirannya tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak-anak yang kini sedang tumbuh dengan sangat baik dan ceria. Dia memberikan syarat bahwa Bimo harus mengikuti aturan main yang dia buat termasuk tidak boleh memperkenalkan diri sebagai ayah kandung secara mendadak kepada anak-anak sebelum waktu yang tepat. Menurut penilaian profesional dari psikolog anak yang dia sewa, Bimo menyetujui semua persyaratan tersebut dengan sangat cepat karena baginya bisa melihat anak-anaknya dari dekat sudah merupakan sebuah anugerah. Mereka berdua kemudian berjalan berkeliling villa untuk melihat hasil akhir dari proses renovasi yang telah mengubah rumah yang penuh dengan kenangan buruk menjadi sebuah bangunan yang sangat artistik dan penuh dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca besar. Arini menjelaskan setiap detail desain yang dia buat termasuk pemilihan material lantai kayu yang sangat hangat dan ramah terhadap anak-anak, sehingga mereka bisa bermain dengan sangat aman di dalam ruangan manapun tanpa takut terluka atau jatuh. Bimo merasa sangat kagum dengan bakat luar biasa yang dimiliki oleh Arini, dan dia menyadari bahwa selama ini dia telah meremehkan potensi besar sang istri. Sinar matahari sore mulai meredup memberikan warna jingga yang sangat dramatis di langit yang sangat luas, seolah-olah alam sedang ikut merasakan ketegangan emosional yang terjadi di antara dua insan yang pernah saling mencintai. Namun, kini terpisahkan oleh jurang dendam.
Arini berdiri di balkon lantai 2 tempat di mana dia dahulu sering menghabiskan waktu malamnya dengan menangis sendirian saat meratapi perubahan sikap Bimo yang menjadi semakin dingin karena hasutan jahat dari Siska dan juga Ibu Ratna, yang sangat egois. Dia merasa bahwa kini beban di pundaknya sudah mulai terangkat dan dia siap untuk melangkah dengan sangat tenang. Bimo mendekati Arini dari belakang. Namun dia tetap menjaga jarak yang cukup sopan, agar tidak membuat wanita itu merasa terganggu atau merasa terancam oleh kehadirannya. Yang mungkin masih membawa trauma psikologis yang sangat mendalam bagi jiwanya. Dia bertanya apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk memulai semuanya dari awal sebagai teman demi kebaikan anak-anak yang membutuhkan sosok ayah yang utuh dalam proses pertumbuhan mereka menuju kedewasaan yang penuh dengan tantangan hidup. Arini hanya menatap ke arah kejauhan tanpa memberikan jawaban yang pasti karena dia sendiri masih merasa sangat ragu untuk mempercayai pria yang pernah sangat jahat hati. Pertemuan di villa lama itu berakhir dengan sebuah kesepakatan tertulis mengenai jadwal kunjungan Bimo kepada anak-anak dan juga pembagian tanggung jawab finansial yang akan dikelola oleh sebuah lembaga perwalian independen agar tidak terjadi konflik kepentingan di masa depan. Arini mengemasi barang-barangnya dengan sangat cepat, karena dia ingin segera kembali ke resort untuk menemui Kenzi dan Keira, yang mungkin sudah merindukan kehadirannya setelah ditinggal pergi selama beberapa jam untuk urusan penting. Bimo mengantar Arini sampai ke depan gerbang dengan wajah yang terlihat sedikit lebih tenang meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa sedih yang mendalam. Saat mengemudikan mobilnya kembali menuju resort, Arini merasakan sebuah perasaan lega yang sangat luar biasa karena dia telah berhasil menghadapi masa lalunya dengan sangat berani dan tanpa harus mengorbankan harga dirinya sebagai seorang wanita mandiri. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk membalas dendam dengan cara yang kasar, melainkan pada kemampuan untuk bangkit kembali dari kehancuran dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Secara profesional, Kenzi dan Keira adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya, dan dia akan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti mereka lagi. Bimo kembali ke dalam villa yang kini sudah sangat sunyi, dan hanya terdengar suara hembusan angin malam yang masuk melalui celah pintu yang belum tertutup dengan sangat rapat, sehingga memberikan suasana yang sangat dingin dan mencekam bagi Kanaran yang kanan Taika. Perasaannya, Vilan Barang. Dia duduk di sofa tempat Arini tadi duduk dan dia bisa mencium aroma parfum Arini yang masih tertinggal di udara seolah-olah memberikan tanda bahwa keberadaan wanita itu akan selalu menghantui setiap hela napasnya yang penuh dengan penyesalan. Dia berjanji akan menggunakan seluruh kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu meskipun sangat sulit. Malam itu menjadi malam yang paling bersejarah dalam kehidupan mereka berdua. Karena semua tabir rahasia yang selama 5 tahun tertutup rapat, kini telah terbongkar sepenuhnya di depan mata dunia yang sangat haus akan drama kehidupan elit. Arini menatap wajah kedua anaknya, yang sedang bermimpi indah sambil membisikkan janji, bahwa esok hari akan menjadi awal yang baru bagi kehidupan mereka yang lebih bahagia, dan penuh dengan cinta yang tulus dari seorang ibu. Sementara itu, di tempat lain, Siska sedang meratapi nasibnya di balik jeruji besi, tanpa menyadari bahwa kejahatannya telah menjadi bumerang yang sangat mematikan jiwanya. Sidang putusan bagi Siska berlangsung di sebuah ruangan pengadilan yang sangat dingin dan dipenuhi oleh aroma kayu tua, yang sangat menyesakan dada bagi siapa saja yang hadir di sana pagi itu. Siska duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang terlihat sangat kusam tanpa riasan mewah yang biasanya selalu menghiasi parasnya yang dahulu sangat sombong dan penuh dengan kepalsuan yang sangat nyata sekali. Hakim membacakan vonis hukuman penjara selama 10 tahun atas tindak pidana penipuan keuangan korporasi serta pencemaran nama baik yang telah menghancurkan reputasi Arini secara sistematis selama 5 tahun penuh dengan penderitaan batin yang sangat mendalam. Tangisan histeris Siska menggema di seluruh sudut ruangan pengadilan. Namun tidak ada satupun orang yang merasa kasihan karena mereka semua telah melihat bukti kejahatannya yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Bimo hanya menyaksikan momen tersebut dari barisan kursi paling belakang dengan perasaan yang sangat datar, karena dia menyadari bahwa keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun harus dibayar dengan kehancuran rumah tangganya yang dahulu sangat harmonis. Sementara itu,
Ibu Ratna harus menerima kenyataan pahit bahwa dia dicopot dari jabatan komisaris utama karena terbukti memberikan akses ilegal kepada Siska untuk memanipulasi dana operasional perusahaan yang jumlahnya sangat besar sekali. Arini berdiri di teras suite hotelnya sambil menghirup udara pagi yang segar sebelum dia berangkat menuju bandara untuk memulai lembaran kehidupan baru yang lebih tenang di kota Paris yang sangat indah. Dia telah memutuskan untuk menetap di sana karena mendapatkan tawaran posisi sebagai direktur kreatif di sebuah firma arsitektur ternama yang sangat menghargai bakat serta integritas profesionalnya yang sangat tinggi di tingkat internasional. Kenzi dan Keira tampak sangat bersemangat sambil membawa tas punggung kecil mereka yang berisi mainan kesayangan yang akan menemani perjalanan panjang, melintasi benua menuju rumah baru mereka yang sangat damai tanpa gangguan. Bimo datang menemui Arini di lobi hotel dengan membawa 2 buah boneka beruang raksasa, sebagai hadiah perpisahan bagi kedua anak kembar yang kini sudah mengetahui bahwa pria tersebut adalah ayah kandung mereka yang asli. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat mengharukan karena Bimo berlutut di hadapan Kenzi dan Keira sambil meminta maaf karena telah menjadi ayah yang sangat terlambat hadir dalam setiap momen penting kehidupan mereka berdua. Arini hanya memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan mata yang sudah jauh lebih tenang, namun tetap memberikan batasan yang sangat jelas mengenai status hubungan pribadi mereka yang sudah berakhir selamanya. Kenzi memeluk leher Bimo dengan sangat erat, seolah memberikan tanda bahwa dia sudah memberikan pengampunan kecil bagi pria yang memiliki wajah yang sangat mirip dengannya tersebut di bawah cahaya lampu lobi. Keira ikut mencium pipi ayahnya sambil berjanji akan rajin mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi komunikasi video setiap minggu, agar hubungan darah di antara mereka tidak akan pernah terputus meskipun jarak memisahkan. Bimo merasa hatinya seakan hancur berkeping-keping, karena dia menyadari bahwa dia harus melepaskan harta yang paling berharga dalam hidupnya demi memberikan kebahagiaan yang sejati bagi Arini serta kedua anak kembarnya. Arini kemudian mendekati Bimo dan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi kunci villa lama yang sudah selesai direnovasi sepenuhnya dengan desain yang sangat modern, namun tetap memiliki sentuhan kasih sayang yang mendalam. Dia berpesan agar Bimo menjaga rumah tersebut dengan sangat baik sebagai pengingat bahwa kesombongan dan ketidakpercayaan bisa meruntuhkan bangunan cinta yang paling kokoh sekalipun dalam waktu yang sangat singkat sekali saja. Arini menegaskan bahwa dia sudah benar-benar memaafkan semua kesalahan Bimo di masa lalu. Namun dia lebih memilih untuk hidup mandiri sebagai seorang wanita yang berdaulat atas kebahagiaannya sendiri tanpa ketergantungan. Mobil jemputan bandara pun tiba, dan Arini segera mengajak anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam kendaraan, agar mereka tidak terlambat melakukan proses pemeriksaan dokumen imigrasi yang biasanya sangat menguras waktu dan tenaga. Bimo berdiri mematung di pinggir jalan, sambil melambaikan tangan ke arah mobil, yang perlahan menjauh meninggalkan area hotel mewah yang menjadi saksi bisu terbongkarnya rahasia besar selama 5 tahun terakhir ini. Dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya melainkan sebuah awal dari proses penebusan dosa yang sangat panjang yang harus dia jalani dengan penuh kesabaran dan juga kerendahan hati yang sangat tulus. Di dalam pesawat yang sedang terbang tinggi di atas awan, Arini menatap keluar jendela sambil menggenggam tangan kedua anaknya yang sudah tertidur lelap karena kelelahan setelah menjalani drama perpisahan yang sangat menguras emosi. Dia merasa bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan melainkan pada keberaniannya untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi memberikan rasa hormat serta kedamaian bagi jiwanya. Arini tersenyum tipis saat melihat sinar matahari yang menembus celah awan putih, seolah memberikan restu bagi perjalanan hidupnya yang baru, yang akan penuh dengan tantangan serta kesuksesan yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian di Paris, Arini telah menjadi sosok yang sangat disegani di dunia arsitektur Eropa karena karyanya yang sangat inovatif, serta memiliki kedalaman filosofi yang sangat kuat mengenai keadilan serta kemanusiaan yang sangat adil. Kenzi dan Keira tumbuh menjadi anak-anak yang sangat cerdas serta fasih berbicara dalam beberapa bahasa asing. Namun mereka tetap rendah hati karena didikan Arini, yang sangat mengedepankan nilai-nilai moralitas serta kejujuran dalam setiap tindakan sehari-hari.
Mereka sering berkunjung ke taman kota untuk bermain bersama teman-teman baru mereka yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya yang sangat beragam serta sangat unik sekali bagi mereka. Bimo tetap menjalankan bisnis propertinya di Jakarta dengan gaya kepemimpinan yang jauh lebih bijaksana serta sangat peduli terhadap kesejahteraan para karyawannya yang selama ini telah setia bekerja membangun imperium bisnis keluarga besar mereka. Dia sering mengirimkan paket berisi buku-buku, serta pakaian tradisional Indonesia bagi anak-anaknya agar mereka tidak pernah lupa akan akar budaya leluhur mereka, meskipun saat ini tinggal di belahan dunia yang sangat jauh. Bimo belajar untuk mencintai dalam jarak yang sangat aman serta memberikan dukungan finansial yang tidak terbatas bagi setiap impian serta cita-cita yang ingin dicapai oleh Kenzi dan juga Keira nanti. Siska yang sedang menjalani masa hukuman di penjara wanita kini sering menghabiskan waktunya dengan merenungi setiap kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Arini serta keluarga besar Bimo yang dahulu sangat mempercayainya sepenuhnya. Tanpa prasangka, dia menyadari bahwa kecantikan fisik serta kekayaan harta benda sama sekali tidak memiliki nilai yang berarti jika hati nurani sudah mati dan dipenuhi oleh rasa iri hati serta kebencian yang sangat menghancurkan jiwa manusia. Kabar mengenai kesuksesan Arini di Paris sering dia baca melalui majalah lama yang tersedia di perpustakaan penjara, dan hal itu selalu membuatnya merasa sangat malu, serta sangat menyesal sekali atas perbuatannya. Kehidupan terus berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti memberikan kejutan bagi setiap insan yang berani menghadapi kenyataan pahit dengan kepala tegak, serta hati yang sangat kuat menghadapi segala macam badai yang datang menerjang. Arini kini telah menemukan kedamaian sejati yang selama ini dia cari bukan pada pelukan seorang pria, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri, serta melihat anak-anaknya tumbuh bahagia tanpa bayang-bayang. Masa lalu, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan melalui kerja keras serta pembuktian integritas yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia ini secara sah. Pada sebuah acara pameran arsitektur internasional di Milan, Arini bertemu kembali dengan Bimo yang datang sebagai salah satu tamu undangan kehormatan dari Asosiasi Pengembang Properti Asia yang sangat berpengaruh dan sangat dihormati oleh Haida Smai. Semua kolega. Mereka berbicara selama beberapa menit di depan sebuah maket bangunan yang sangat megah dengan nada suara yang sangat dewasa serta penuh dengan rasa saling menghormati sebagai dua orang profesional yang pernah memiliki sejarah hidup yang harapannya sangat panjang. Tidak ada lagi percikan amarah atau dendam di antara mereka, karena waktu telah menyembuhkan semua luka dan mengubahnya menjadi sebuah kebijaksanaan hidup yang sangat berharga bagi masa depan keluarga mereka. Kenzi dan Keira yang ikut dalam perjalanan kerja ibunya tersebut berlari ke arah Bimo dengan penuh kegembiraan saat melihat sosok ayah mereka berdiri di antara kerumunan orang-orang hebat dari berbagai penjuru dunia yang sangat luas. Bimo memeluk kedua anaknya dengan sangat erat sambil berjanji akan selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Arini demi kebahagiaan, serta masa depan anak-anak mereka yang sangat cerdas serta penuh talenta. Arini menatap pemandangan tersebut dengan senyuman yang sangat tulus, karena dia menyadari bahwa perdamaian adalah bentuk kemenangan yang paling tinggi bagi seorang pejuang yang telah melewati lembah air mata penderitaan. Langit malam di kota Milan dihiasi oleh kembang api yang sangat indah yang menandakan dimulainya era baru dalam dunia desain, serta arsitektur berkelanjutan yang selama ini diperjuangkan oleh Arini dengan sangat gigih dan penuh semangat. Arini berdiri di samping Bimo sambil memperhatikan anak-anak mereka yang sedang tertawa riang, dan dia merasa bahwa segala perjuangannya selama 5 tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang sangat manis dan sangat membahagiakan. Sekali, dia bukan lagi korban dari sebuah konspirasi jahat, melainkan seorang pemenang yang berhasil mengubah setiap butir air mata menjadi berlian kesuksesan yang sangat bersinar di panggung dunia yang luas. Prinsip keadilan serta kejujuran yang selalu Arini tanamkan dalam setiap helai napasnya, kini telah menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi pertumbuhan mental Kenzi dan Keira, yang akan menjadi generasi penerus keluarga yang sangat bermartabat tinggi. Bimo menyadari bahwa dia sangat beruntung masih diberikan kesempatan untuk melihat anak-anaknya tumbuh besar, meskipun dia tidak bisa lagi memiliki hati Arini secara utuh, seperti dahulu kala saat mereka masih sangat muda.
Namun bagi Bimo bisa menjadi sosok ayah yang baik sudah lebih dari cukup untuk menebus semua kesalahan masa lalunya yang sangat kelam serta penuh dengan kebodohan akibat dibutakan oleh hasrat kekuasaan. Setiap rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan bumi melalui perantara takdir yang tidak pernah bisa diprediksi oleh logika manusia yang sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan. Arini telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kebohongan. Asalkan kita memiliki kesabaran serta keteguhan hati untuk terus berjuang di jalan yang benar, tanpa harus mengorbankan integritas diri sebagai manusia yang beradab. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan yang sangat kuat bahwa kekuatan cinta seorang ibu adalah kekuatan yang paling dahsyat yang mampu meruntuhkan setiap tembok keangkuhan serta ketidakadilan di muka bumi ini. Di bawah naungan cahaya bulan yang sangat terang, Arini melangkah pergi dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang lebih cerah bersama dua malaikat kecilnya yang akan selalu menjadi sumber kekuatannya yang tidak akan pernah habis. Dia tahu bahwa tantangan hidup akan selalu ada, namun dia tidak lagi merasa takut, karena dia sudah memiliki perisai yang sangat kokoh, yaitu cinta yang tulus, serta kejujuran yang murni di dalam hatinya yang suci. Segala penderitaan masa lalu kini hanya menjadi bagian dari sejarah yang akan dia ceritakan kepada anak cucunya nanti sebagai pelajaran berharga mengenai arti dari sebuah kesetiaan serta kekuatan untuk bangkit kembali. Bimo menatap punggung Arini yang perlahan menjauh dengan perasaan bangga yang luar biasa karena wanita yang pernah menjadi istrinya itu kini telah bertransformasi menjadi sosok pahlawan bagi anak-anak mereka serta inspirasi bagi banyak orang di dunia. Dia akan terus mendukung setiap langkah Arini dari kejauhan, sambil memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, agar dia layak mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang sangat dia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Dunia kini melihat Arini bukan sebagai wanita yang pernah terbuang, melainkan sebagai permata yang sangat indah yang berhasil ditemukan kembali dari tumpukan debu kehinaan masa lalu yang sangat menyakitkan. Keadilan telah terpenuhi, dan setiap orang kini telah mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan di masa lalu, sesuai dengan hukum alam yang tidak pernah salah dalam memberikan penilaian yang sangat adil. Arini, Kenzi, dan Keira berjalan menuju cakrawala baru yang penuh dengan harapan serta cahaya kebahagiaan yang akan selalu menyinari setiap langkah kaki mereka menuju kesuksesan yang lebih besar lagi di masa depan nanti. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan air mata pengusiran kini berakhir dengan senyuman kemenangan yang sangat indah serta penuh dengan makna kehidupan yang sangat mendalam bagi semua jiwa manusia yang tulus.